Setelah melintasi Gunung Naga, dan jalur naga rumit yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan di mana jumlah orang berada dipenuhi dengan kilau emas samar, dan tampaknya ada dunia yang lebih luas di ujung lorong. Klan naga benar-benar layak menjadi penguasa langit dan bumi. Di ruang yang begitu kompleks dan tidak jelas, aku khawatir reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Perselisihan sipil klan naga juga sangat rumit. Mengikuti naga emas pada saat bayangan itu bergerak, Xiaoyan juga mendecakkan lidahnya secara diam-diam, terkejut dengan misteri dunia ini dan bentuk klan naga saat ini. Tuan Xiaoyan, sepertinya ada bekas perkelahian di depan klan naga yang kuat, cepatlah. Begitu suara naga neraka jatuh, itu berubah menjadi tubuh naga raksasa lagi, dan ketiganya melompat ke ujung lorong dan memasuki stasiun klan naga. Naga sebesar itu, stabilitas ruang bahkan lebih kuat daripada dimanapun di dunia. Klan naga memiliki banyak istana dan bangunan, tetapi hanya ada 3 istana utama, Istana Naga tempat Raja Naga tinggal, tempat peristirahatan bagi pusat kekuatan klan naga, makam naga, dan Istana Naga yang mengontrol kekuatan tempur mutlak. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, yang semula menduduki 3 posisi inti, secara paksa diperas oleh yang terakhir, sekarang, Istana Naga dan makam naga semuanya berada di bawah kekuasaan Raja Naga Emas. Hanya Istana Naga dan wilayah lain dari klan naga yang dapat menjadi milik Raja Naga Perak. Awalnya, setelah jatuhnya Dewa Naga Klan Naga, dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kepala baru klan naga tidak dipilih, dan Raja Naga Emas selalu memerintah. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas adalah jalan terakhir untuk melindungi benua Doqi dan benua Dodi, menjaganya dengan tubuh yang terluka parah, yang juga menyebabkan adanya desas-desus yang tak terhitung jumlahnya di antara para naga, dan reputasinya menurun sedikit demi sedikit. Selama periode ketika Raja Naga Emas menghilang, kekuatan tempur inti dari seluruh klan naga perlahan-lahan menyerah pada aturan Raja Naga Perak, bahkan jika yang terakhir kembali, bentuk klan naga besar masih belum optimis. Klan Naga, Wanlong Ridge. Ini adalah tempat terdekat dengan ruang klan naga dan dunia luar. Pusat kekuatan klan naga yang tak terhitung jumlahnya ingin keluar atau memasuki klan naga melalui lorong. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Wanlongling adalah tempat dengan banyak pepohonan dan medan terjal, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tuanku, masih ada kurang dari 5 orang di pihak kita, dan kekuatan mereka sekitar setengah langkah tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, dan mereka tidak dapat berurusan dengan Raja Naga Kayu yang berada di puncak ke-7 level reinkarnasi level. Terumbu karang yang sangat tersembunyi di pegunungan, suara yang sangat serius terdengar. Dengan munculnya suara ini, tim yang terdiri dari sekitar selusin orang ini memusatkan perhatian pada pemimpin mereka, meskipun mereka terluka, dan bahkan sisik naga yang berkilauan sudah dipenuhi dengan bau busuk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Ini akan memakan waktu 10 menit dari sini ke Longshan, bisakah kamu bertahan? Pemimpin itu menyipitkan matanya dan melihat aura hijau cerah di Wanlongling, dan segera berbisik. Tidak, atribut kayu di sini terlalu kuat, menyebabkan kekuatan tempur Raja Naga Kayu meroket banyak. Begitu kita meninggalkan sisimu, aku khawatir kamu secara pribadi dijelaskan oleh Raja Naga Emas, dan kamu tidak boleh ceroboh. Di antara mereka, seorang pria paruh baya dengan kekuatan dan gengsi tinggi berdiri dan menolak kata-kata yang baru saja dikatakan pemimpin. Hei, aku awalnya ingin meninggalkan klan naga kali ini dan pergi ke aliansi api tak berujung untuk memindahkan pasukan penyelamat untuk menyelesaikan perselisihan sipil di klan naga. Tanpa diduga, Raja Naga Perak menemukan bahwa dia mengirim Raja Naga Kayu, salah satu dari 5 Raja Naga, untuk mengejarnya. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi ada niat membunuh yang sangat dingin dalam suara itu. Orang ini adalah Xiao Xuan yang mengikuti Raja Naga Emas ke klan naga. Penampilan Xiao Xuan hari ini tidak banyak berubah, bahkan karena bakat luar biasa yang terakhir, setelah mengikuti Raja Naga Emas ke klan naga, hanya dalam waktu yang sangat singkat, ia mendapatkan Raja Naga Emas dan yang lainnya, hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, tetapi pikiran yang bijaksana seperti itu sangat dihargai oleh keluarga naga. Xiao Xuan, keluar, mengapa bersembunyi? Ide utama saya adalah bahwa Anda cerdas, selama Anda mau mematuhi saya, Anda pasti akan dapat menyelamatkan hidup Anda. Untuk sementara waktu, seluruh pegunungan ada embusan angin, dan badai jenis kayu muncul satu demi satu. Salah satu dari 9 Raja Naga, Raja Naga Kayu. Orang ini terlihat seperti manusia setengah baya, dia memiliki rambut hijau panjang yang cukup khas, dan dia mengenakan hiasan kayu di sekujur tubuhnya. Ekspresi seluruh orang itu bahkan lebih bangga. 9 Raja Naga Agung,
sekarang hanya Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api yang menyerah kepada Raja Naga Emas, dan Raja Naga Perak memimpin 5 Raja Naga besar dan banyak naga kuat. Pertempuran ini. Mendengar jawaban seperti itu mata Xiao Xuan terus berputar. Masih berpikir tentang bagaimana memecahkan permainan akhir. Dilihat dari beberapa berita yang diungkapkan oleh Raja Naga Emas, Xiao Yan yang masih sangat muda kini telah menjadi seorang Seon. Sayangnya, Raja Naga Emas tidak ingin Xiao Yan terlibat dalam perselisihan naga ini, jadi dia melakukannya, tidak mengirim siapapun untuk membantu. Beberapa hari yang lalu, menghilangnya Raja Naga Emas secara tiba-tiba dan serangan mendadak dari faksi Raja Naga Perak memaksa Xiao Xuan melakukan ini. Ada jalan. Setelah berpikir sejenak, Xiao Xuan tiba-tiba memiliki ide di hatinya setelah melihat beberapa konteks medan yang aneh di pegunungan ini. Sudahkah kamu mengetahuinya? Raja Naga Kayu berjalan santai di pegunungan dan melihat sosok Xiao Xuan tiba-tiba muncul di depannya, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Tim yang melindungi Xiao Xuan terlalu lemah untuk bertarung jika Raja Naga Perak tidak memiliki nyawanya dan ingin menangkap Xiao Xuan hidup-hidup. Aku khawatir tempat ini sudah akan diratakan dengan tanah. Perisai tak terbatas, pergi. Mengambil keuntungan dari pemikiran menghina di hati Raja Naga Kayu, perisai cahaya besar melintas di depan Xiao Xuan dari udara tipis, dan Xiao Xuan berteriak keras, dan napas samsara yang lengket muncul dari perisai cahaya jatuh ke bawah. Untuk sementara membatasi gerakan yang terakhir, kelompok itu buru-buru terbang menuju pintu keluar. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan raja ini karena kejam. Hancurkan Dragon Palm. Melihat Infinite Shield dan beberapa kekuatan reinkarnasi yang kuat, dia langsung membentuk pertahanan untuk membatasi tindakannya, dan sudut mata Raja Naga Kayu sedikit dengan senyum penyesalan. Telapak tangannya dipenuhi dengan aura atribut kayu yang kuat dan mempesona, dan menekan ke arah tempat Xiao Xuan dan yang lainnya melarikan diri. Dia diperintahkan untuk menangkap Xiao Xuan, dan terlebih lagi untuk melindungi jalan keluar klan naga, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri dari perselisihan sipil klan naga. Bagaimana bisa Xiao Xuan dan yang lainnya melarikan diri dengan mudah? Kekosongan di sekitar Xiao Xuan dan yang lainnya perlahan runtuh, perbedaan kekuatan yang mutlak. Pada saat ini, mereka seperti semut, dan vitalitas di tubuh mereka dimusnahkan oleh Raja Naga Kayu. Suara tulang yang bersenandung, suara kulit yang kencang, dan suara darah yang terpelintir, ledakan kekuatan yang samar muncul dari tubuh. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, cabang dan kekuatan atribut kayu lainnya benar-benar menyegel retret mereka. Raja Naga Kayu seperti hantu, dia berjalan dengan lembut di depan orang banyak, dan segera mengulurkan jari-jarinya yang panjang, dan ujung jarinya berlama-lama dengan gelombang kematian yang mengerikan Xiao Xuan. Xiao Xuan, kamu sangat pintar, mengapa kamu bingung sebentar? Klan naga hanya ada satu dewa naga. Seluruh klan naga telah diperintah oleh tuanku selama bertahun-tahun sejak Raja Naga Emas pergi. Sekarang semuanya sudah siap, dan aku hanya berutang Dongfeng. Di kehidupan berikutnya, ingatlah untuk belajar menjadi lebih pintar. Raja Naga Kayu sudut mulutnya tersenyum menghina, dan kemudian kekuatan kematian yang berkedip di ujung jarinya menyapu Tianling Gai Xiao Xuan. Sudah berakhir. Setelah hari ini, perselisihan sipil akan berakhir sepenuhnya, dan Dewa Naga baru akan muncul lagi di klan naga mereka untuk memimpin mereka menuju kejayaan. Dan yang disebut Dewa Naga hanya bisa menjadi Raja Naga Perak. Oh, ketika jari-jari Raja Naga Kayu dengan lembut meluncur di tenggorokan Xiao Xuan dan yang lainnya, napas panas yang luar biasa tiba-tiba muncul dari kehampaan di sekitar gunung, menyebabkan kekuatan penghancurnya yang sangat kuat menguap dalam sekejap. Kerusakan dilakukan pada orang banyak. Dalam hal ini, kelompok pembangkit tenaga naga yang melindungi Xiao Xuan juga saling memandang dengan cemas, bingung. Fluktuasi ini. Pada saat ini, Xiao Xuan Wan tampaknya telah menua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan matanya dipenuhi dengan air mata masam, mengabaikan tanaman merambat dan hal-hal lain yang mengikatnya di sekelilingnya, dan menatap ke atas pintu keluar naga, ke arah Longshan. Pada saat ini, beberapa kelompok cahaya, mengejar bintang dan bulan, datang ke Wan Longling secepat mungkin, dan aura yang memenuhi mereka bahkan mengejutkan ekspresi Raja Naga Kayu. Nafas Raja Naga Api. Bukankah Raja Naga Api sedang bertarung sengit dengan tuanku? Kenapa dia muncul di sini? Mata Raja Naga Kayu berangsur-angsur menjadi lebih gelap, selalu memperhatikan beberapa kelompok napas yang bersiul dari jauh. Di antara 9 Raja Naga, selain Raja Naga Emas dan Perak, mereka adalah Raja Naga Api. Baxia Longwang dan yang lainnya adalah yang paling kuat. Jika Raja Naga Api benar-benar melepaskan diri dari Raja Naga Perak dan datang untuk menyelamatkan, dia tidak akan bisa mengandalkannya sendirian, hadapi itu secara langsung.
Sebagian besar kekuatan Raja Naga mereka berada di tingkat reinkarnasi ke-6 dan ke-7, dan Baxia dan Raja Naga Api secara samar-samar menyentuh tingkat ke-8. Kesenjangan di antara mereka secara alami merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Siu siu siu. Setelah beberapa kelompok sinar cahaya mendarat, sesosok secara bertahap muncul, tetapi pria berbaju hitam di kepalanya, matanya yang diam melirik sedikit, dan niat membunuh yang berkali-kali lebih menakutkan daripada yang dipenuhi binatang buas keluar. Nafas kalian semua tidak seperti orang-orang klan naga kami. Raja ini dengan ini menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan klan naga, dan berhati-hatilah untuk membakar diri sendiri, bakar. Melihat 4 sosok di depannya diam-diam tinggal di depan Xiao Xuan, Raja Naga Kayu tidak bisa tidak lega, tetapi untungnya orang yang datang bukanlah Raja Naga Api. Jika bukan Raja Naga, itu hanya sekelompok badut yang melompat di balok. Orang tua kecil. Puff. Dalam sekejap, dia sepertinya merasakan aura pembunuh yang ganas di seluruh tubuh Xiao Yan, dan naga neraka itu menyeringai dan mencibir, melambaikan tangannya dan bertarung dengan Raja Naga Kayu. Meskipun yang terakhir hanya memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ke-7, tidak masalah jika dia ingin mengikat dengan Raja Naga Kayu. Saya telah melihat leluhur Xiao Xuan. Pada saat ini, Cailin dan Yunyun adalah yang pertama berbicara, membungkuk sedikit, dan kemudian menatap pria paruh baya di depan mereka, dengan hormat. Xiao Xuan pernah menjadi pemimpin klan Xiao di benua Dodi. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, dia bahkan memiliki hadiah besar untuk Xiao Yan. Sekarang dia bertemu lagi, dia secara alami sangat menghormatinya. Hehe, kedua nyonya tidak ingin menghancurkan lelaki tua itu. Menghadapi gerakan kedua wanita itu, Xiao Xuan merasa lega untuk sementara waktu, tetapi dia berkata dengan cepat. 4 nyonya dari wilayah api tak berujung bukanlah karakter seperti Fas, yang semuanya menakutkan dan menakutkan di dunia. Hei, aku bisa menanggungnya. Leluhur Xiao Xuan, generasi muda terlambat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Tidak peduli berapa tahun berlalu, Xiao Yan merasa di dalam hatinya masih penuh rasa hormat yang paling saleh bagi mereka. Jika bukan karena mereka untuk maju, bagaimana mungkin klan Xiao memiliki momen yang dulu mulia? Oke, seperti yang diharapkan dari anak klan Xiao saya. Tapi pria kecil, ini adalah salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, Raja Naga Kayu. Kekuatannya telah mencapai puncak lapisan ke-7, reinkarnasi, dan dia harus lebih berhati-hati. Ada beberapa kewaspadaan dalam kata-kata Xiao Xuan. Bagaimanapun, yang terakhir tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan aliansi api tak berujung, jadi dia tidak tahu kekuatan pasti dari beberapa orang. Sekarang dia hanya bisa mengingatkan mereka dengan keras. Namun, dilihat dari persepsi Xiao Xuan, kekuatan beberapa orang di depannya cukup kabur dan tidak dapat diprediksi. Papa, mendengar pembukaan Xiao Xuan, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke belakang, dan nyala api yang cemerlang muncul dari tubuhnya, dan teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku di sini demi klan naga. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melepaskan pengekangan pada semua orang, dan segera melihat yang terakhir dengan senyum konyol. Gulu. Pada saat ini, kekhawatiran asli Xiao Xuan benar-benar terguncang oleh tindakan mudah Xiao Yan. Mengalahkan Raja Naga Kayu dengan begitu mudah. Kekuatan Xiao Yan ini, saya khawatir, telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tuan Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan klan naga di tim ini tidak bisa menahan raungan, dan ada perasaan darah mendidih di tubuh mereka. Sejak perang saudara klan naga telah dipenuhi dengan perang sepanjang hari, dan mereka tidak pernah seterus terang itu. Mereka telah ditekan oleh faksi Raja Naga Perak sepanjang hari. Katakan padaku di mana Raja Naga Perak dan pembangkit tenaga listrik lainnya sekarang. Saat berikutnya, kekosongan di depan Xiao Yan runtuh sedikit, dan Xiao Yan melangkah ke dalamnya sendirian. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di depan, dari Raja Naga Kayu. Pada saat ini, Raja Naga Kayu, kekuatan atribut kayu dari seluruh tubuh telah dipenjara oleh api suci 9 warna yang indah, dan seluruh orang tidak berbeda dengan seorang tahanan. Anak nakal bau yang ingin mengganggu kerusuhan sipil di ras naga kita. Meskipun Raja Naga Kayu ditangkap, kebanggaannya yang biasa sebagai Raja Naga masih membuatnya sangat tidak puas, seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya mengerikan, dan dia meraung pada Xiao Yan dengan gigi terbuka. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku akan memberimu 3 napas, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Menghadapi sikap Raja Naga Kayu, Xiao Yan tidak banyak bicara, dan suara Shen Leng memenuhi udara. Di bagian langit dan bumi ini, dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya,
dan ada sekelompok api indah yang berdetak di dalamnya. Di antara pemukulan api, ekspresi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menjadi khusyuk, dan napas mereka menjadi jauh lebih lambat. Tampaknya kekuatan penghancur yang memenuhi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pangkat reinkarnasi lapisan ketujuh biasa. Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pada saat ini, merasakan niat membunuh yang substansial di tubuh Xiaoyan, kebanggaan di wajah Raja Naga Kayu menghilang, digantikan oleh sentuhan warna keheranan dan ketakutan. Ini bukan rasku, hatinya pasti berbeda. Raja Naga Emas adalah pamanku. Apakah kamu pikir aku berani? Raja Naga Kayu, salah satu dari 9 Raja Naga Besar, membunuhmu hanya untuk mengambil naga di tubuhmu. Sumber para dewa, tidak mungkin aku memiliki kesempatan tipis untuk menyentuh kekuatan Dewa Naga. Menghadapi sanggahan Raja Naga Kayu, Xiaoyan tersenyum seperti tidak ada yang lain. Belum lagi dia adalah Raja Naga Kayu, bahkan jika itu adalah Raja Naga Perak, selama dia melawan pamannya, Raja Naga Emas, nasibnya saat ini tidak akan jauh lebih baik. 3. Hitung mundur dimulai, dan nyala api suci di atas telapak tangan juga mulai berdetak kencang. Kamu gila. Pada saat ini, wajah Raja Naga Kayu tidak tenang, tetapi ketakutan yang mendalam. 2. Kataku. Sambil menggertakkan giginya, Raja Naga Kayu masih harus berkompromi. Klan Naga selalu dipimpin oleh Raja Naga Emas, tetapi setelah Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas menghilang selama beberapa tahun, sehingga klan Naga jatuh ke tangan Raja Naga Perak. Raja Naga Perak selalu tidak puas dengan Raja Naga Emas dan memegang kendali. Di antara klan Naga, dia diam-diam membasmi. Bidat, dukung Raja Naga Emas, tetapi Raja Naga Perak menolak untuk menerimanya sejauh ini. Perselisihan sipil klan Naga telah dimulai. Faksi Raja Naga Emas dan Naga Perak fraksi Raja melakukan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya selama perselisihan sipil, dan yang kuat di kedua belah pihak terluka, tetapi tidak peduli apa situasi pertempuran itu. Intens, bahkan krisis, tetapi pada akhirnya, Raja Naga Emas, dengan kekuatan satu orang, secara paksa mencampur-adukkan pertempuran menjadi seri. Meskipun faksi Raja Naga Perak mendapat dukungan dari 5 Raja Naga, Raja Naga Api dan Raja Naga Baksia di bawah Raja Naga Emas sangat kuat. Dia adalah yang terbaik di antara mereka, 7 Raja Naga, jadi situasi pertempurannya mengkhawatirkan. Ekspresi Raja Naga Kayu itu penuh dengan kebencian, dan dia mengucapkan kata demi kata. Raja Naga Perak, tolong minta bantuan asing. Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Mungkinkah klan naga di dunia 1000 besar seperti naga kuno Taiksu di Doki Benua? Tidak, sisanya, biarkan aku memberitahumu. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan, lalu berbalik dan berkata, kami telah bertarung berkali-kali, dan Raja Naga Perak menyaksikan kekuatan menakutkan Raja Naga Emas berangsur-angsur pulih, dan perlahan-lahan menjadi tidak bisa duduk diam, karena dia tahu bahwa jika waktu terus berlanjut seperti ini, dia akan kehilangan kekuatan cepat atau lambat, jadi dia akan tidur di klan naga. Di antara mereka, Tetua Taisang bangun dan membujuk yang terakhir dengan harga mahal untuk membantunya menyatukan klan naga. Dengan dukungan dan bantuan tetua ini dan 5 Raja Naga, kekuatan Raja Naga Emas secara bertahap menurun, berdiri. Selain itu, dalam beberapa pertempuran, meskipun Raja Naga Emas telah mengalami ratusan pertempuran, itu telah menyebabkan banyak penyakit tersembunyi, jadi dia siap untuk masuk ke makam naga, menemukan hukum Dewa Naga, menerobos belenggu saat ini, dan menggunakan kekuatan yang sangat kuat, mencoba untuk mengakhiri perselisihan sipil klan naga. Sedangkan aku ingin pergi keluar untuk meminta bantuan, tapi aku tidak menyangka. Xiao Xuan membuka mulutnya dan menjelaskan apa yang dia ketahui. Peringkat apa penatua tertinggi? Mendengar ini, Xiaoyan juga memiliki emosi yang tertekan di dalam hatinya. Penatua tertinggi klan naga, dengan kekuatan seperti itu, mungkin bukan hal yang sederhana. 8 puncak dari urutan reinkarnasi 8 kali lipat. Mata Raja Naga Kayu itu sedikit berubah. Seperti pencuri, gemetar seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Puncak reinkarnasi tingkat 8. Kailin mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak membuka mulutnya, tetapi matanya yang dingin memancarkan kecurigaan. Dilihat dari beberapa ingatan tentang 10 warna Sky Swallowing Python, ada lebih dari satu tetua dari klan naga yang bermartabat, dan kekuatan mereka mungkin bukan puncak sederhana dari reinkarnasi 8 kali lipat. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, bisakah kamu membiarkanku pergi? Melihat orang-orang kontemplatif di depannya, Raja Naga Kayu juga buru-buru berbicara. Tidak, tepat saat Xiaoyan hendak menyingkirkannya, Xiao Xuan melambaikan tangannya perlahan. 9 Raja Naga dikatakan ditransformasikan oleh kekuatan Dewa Naga.
Jika salah satu dari mereka hilang, itu bukan hal yang baik untuk klan naga terlebih lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar melenyapkan Raja Naga. Itu hal yang mudah. Xiao Xuan berbisik di telinga Xiao Yan, melenyapkan Raja Naga, keterampilan seperti itu benar-benar menakutkan. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Kuil terlarang, segel untukku. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan menggunakan kekuatan domain reinkarnasi dan api suci di tubuhnya untuk membentuk istana abu-abu dengan ukuran puluhan meter, dan langsung menekan Raja Naga Kayu. Penindasan ini lebih rendah dari puncak reinkarnasi lapisan ke-8 dan tidak dapat dibuka. Itu akan hancur dengan sendirinya dalam waktu 1 bulan. Penatua Xiao Xuan, bawa aku ke makam naga sesegera mungkin. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya erat-erat. Tinju, ada niat membunuh yang melonjak di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Xiao Yan, lewat sini, ini adalah tempat yang paling dekat dengan makam naga tapi di sepanjang jalan, kamu mungkin bertemu banyak musuh dari golongan Raja Naga Perak. Makam naga sekarang dijaga ketat, dan kami perlu pergi ke yang lain sini. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, kelompok itu melompat melintasi langit dengan kuat dan berlari menuju tempat makam naga. Di sisi lain, di tempat makam naga. Pada saat ini, makam naga besar dikelilingi oleh prajurit naga yang tak terhitung jumlahnya dan tampaknya menjaga sesuatu yang tidak normal. Terlalu sang. Bagaimana situasi dengan Raja Naga Kayu? Tuan Raja Naga Kayu telah mengunci jejak Xiao Xuan dan yang lainnya, dan aku khawatir mereka akan segera ditangkap. Bagus. Kita hanya perlu penjaga di sini, semuanya memiliki pengaturannya sendiri. Begitu suara itu jatuh, penatua tertinggi juga perlahan menutup matanya dan berubah menjadi sosok yang sangat jarang dan biasa, bersembunyi di antara para prajurit naga. Swiss. Tiba-tiba, suara menusuk dari angin pecah bergema di langit dan bumi, dan 2 sosok suram tiba di sini satu demi satu. Apa yang kamu lakukan? Begitu mereka berdua tiba di sini, mereka melihat penjaga berat di sekitar makam naga, dan ekspresi mereka segera mengembun. Aku sedang menunggu sesuatu yang penting, aku harus memasuki tanah makam naga untuk melihat Raja Naga Emas, mengapa kamu tidak segera mundur? Melihat sekelompok prajurit naga yang mengelilingi makam naga, Raja Naga Baksia kental dan dimarahi langsung jalan. Makam naga adalah tempat terlarang bagi klan naga, dan aku tidak bisa melepaskannya. Prajurit klan naga ini jelas terlatih dengan baik, dan mereka menolak secara langsung. Setelah menunda acara penting dari klan naga, bisakah kamu menanggung risiko seperti itu? Dalam sekejap, seorang pria dengan rambut merah panjang mengutuk dengan marah di sebelah Raja Naga. Hehe, Raja Naga Api, Raja Naga Tiran, mengapa kamu harus bertindak begitu tegas? Kami berada di bawah perintah Raja Naga Perak, dan kami akan berpegang teguh pada makam naga siang dan malam. Tanpa perintah dari Raja Naga Perak, bahkan perintah dari 2 Raja Naga mungkin tidak dapat dilewati. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari kerumunan, menatap keduanya dengan senyum di wajahnya. Saat itu muncul, energi surga dan bumi di sekitar seluruh makam naga selalu memadat, dan kegelisahan besar merasuki hati kedua Raja Naga. Kamu, nyala api melonjak di atas rambut merah Raja Naga Api, dan ada semacam fluktuasi yang mengganggu, tetapi tepat setelah dia bergerak, dia dihentikan oleh Raja Naga di sebelahnya. Ayo pergi, kembali dulu. Dalam sekejap, Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api menghilang bersama, tetapi mata mereka berubah, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Penatua Taisang, mengapa kamu tidak menjatuhkan mereka? Beberapa pemimpin prajurit naga datang dan bertanya. Pertikaian sipil klan naga telah kehilangan banyak kekuatan. Sekarang Tuan Raja Naga Perak telah masuk jauh ke dalam makam naga. Selama yang terakhir berhasil, mereka secara alami akan mengerti siapa raja sebenarnya dari klan naga. Suara jatuh, dan inilah pemulihannya. Itu tenang, tetapi ada banyak krisis yang tersembunyi di bawah keheningan yang mati ini. Baksia, kenapa kamu menghentikanku? Kakak tertuaku diam-diam memasuki makam naga untuk mengasingkan diri. Sekarang tindakan faksi Raja Naga Perak jelas-jelas berusaha menangkap kura-kura di dalam guci. Suatu ketika kakak tertua dianiaya olehnya, kita adalah naga besar. Aku khawatir dia akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Bagaimana dia bisa memimpin klan naga kita menuju kemenangan? Bagaimana dia bisa memimpin klan naga kita menuju kemenangan? Raja Naga Baksia dan para Raja Naga Api meninggalkan makam naga bersama-sama dan kembali menuju istana Naga Baksia. Raja Naga Api mengoceh tanpa henti, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dengan Raja Naga Perak. Kebencian seperti itu seperti gunung berapi, dan akan meledak di kapanpun.
Pada saat Perang Langit dan Bumi, di bawah pemerintahan Raja Naga Emas, klan naga sangat bersatu dan kuat. Penjahat berbahaya sebenarnya menempati posisi tinggi, dan distribusi sumber daya dan hal-hal lain tidak merata, yang membuat suara ras naga lebih kuat. Prajurit naga elit yang baru saja menjaga makam naga, diperkirakan secara konservatif, jumlahnya harus sekitar 100 orang, ditambah 5 Raja Naga yang mungkin disembunyikan dalam kegelapan dan tetua tertinggi yang kekuatan tempurnya tidak diketahui, hanya mengandalkan kekuatan Anda dan saya, itu mendasar. Tidak ada cara untuk memulai. Hanya dari penatua tertinggi, ada aura samar dan menakutkan yang menekan persepsi saya. Menurut dugaan saya, kekuatannya setidaknya setengah langkah dan reinkarnasi 9 kali lipat. Level ini sangat mendasar. Ini tidak seperti Anda dan saya yang bisa menahan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat dan 8 kali lipat. Jika kita menyerang dengan gegabah pada waktu itu, saya khawatir itu hanya akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan kakak. Dibandingkan dengan Raja Naga Api, Raja Naga Baksia lebih berhati-hati, setelah beberapa analisis, yang juga sangat mengurangi kemarahan di hati Raja Naga Api. Sekarang klan naga berada dalam bencana, dan Raja Naga Emas mundur, kekuatan tempur kedua belah pihak telah lama tidak proporsional. Pada saat ini, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan paling bodoh untuk berperang dengan perak. Fraksi Raja Naga. Hanya sedikit dari kita yang tahu tentang berita bahwa kakak memasuki makam naga untuk mengasingkan diri. Bagaimana mereka mengetahuinya? Apakah hanya kebetulan menjaga makam naga? Dan sebelum kakak laki-laki tertua masuk, pertempuran internal di seluruh klan naga tiba-tiba berhenti, dan sekarang penatua tertinggi telah memimpin seseorang untuk menjaga makam naga tujuan mereka. Saya khawatir, sangat jelas. Baksia Dragon King terus berbisik, matanya berputar perlahan, seolah mencoba menemukan beberapa tindakan pencegahan. Lalu kamu berkata, apa kesempatan yang kita miliki sekarang? Meskipun Raja Naga Api memiliki identitas dan kekuatan yang kuat di antara klan naga, di antara 9 Raja Naga, dia terkenal berpikiran sederhana, dan saat ini dia hanya bisa menjadi keras kepala, tanya dengan wajah. Di matanya, selain bertarung adalah bertarung, untuk hal-hal ini, jelas tidak ada cara untuk memulai. Menurut apa yang dikatakan kakak laki-laki dan catatan buku kuno klan naga, seharusnya ada lebih dari satu penatua tertinggi dari klan naga kita. Jika kita dapat menemukan jejak tetua tertinggi lainnya, saya khawatir itu akan terjadi, cukup bagi kita untuk mengubah gelombang pertempuran. Setelah beberapa saat, Raja Naga Baksia tampaknya sedang memikirkan sesuatu, dia tampak bahagia, tetapi setelah beberapa saat, alisnya menegang. Para tetua klan naga, yang kekuatan dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Raja Naga, datang dan pergi tanpa jejak, hanya mengandalkan mereka berdua untuk menemukannya, betapa sulitnya itu. Pergi-pergi keluar Istana Naga. Ada jalan rahasia tersembunyi di sana. Selama pertempuran sebelumnya, saya pernah mencium bau napas yang mengerikan darinya. Temukan tempat di mana penatua Taisang tidur. Saat mereka berbicara, dua tiba-tiba menyapu ke arah tujuan mereka. Di luar Istana Naga, penjaga saat ini juga jarang dan biasa, sehingga keduanya dengan mudah tiba di jalan rahasia ini. Di lorong gelap, dikelilingi oleh tebing dan tebing, itu jelas merupakan area yang berbahaya, tetapi pada saat ini, ada banyak jejak samar napas naga yang terbakar. Jejak seperti itu sepertinya menjadi tempat peristirahatan para tetua. Pergi ke kedalaman dan lihat, transformasi Dewa Naga. Bagaimana bisa? Mungkinkah penatua tertinggi ini telah dibunuh secara brutal? Ketika mereka berdua buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk pergi jauh ke pedalaman, setelah menjelajahi, tidak ada apapun di dalamnya, seolah-olah mereka sudah lama tidak hidup waktu. Atau, dia sudah meninggalkan perbatasan. Raja Naga Baksia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bang. Tuan Xiao Xuan telah kembali, dan ada beberapa orang asing di perusahaan. Dikatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada kedua Raja Naga. Tolong kembali ke Istana Naga dengan cepat. Dua ragu-ragu, transmisi suara yang unik untuk ras naga juga terdengar dari tubuh Baksia yang dibawa di belakang Raja Naga Baksia, dan dengan mudah mengalir ke telinga keduanya. Xiao Xuan kembali dengan selamat. Mungkinkah dia telah menemukan penyelamat? Ayo pergi, makam naga dan kakak laki-laki harus didiskusikan dalam jangka panjang. Suara itu baru saja jatuh, dan kedua tubuh dengan cepat tertinggal di sini. Haha, tampaknya makhluk abadi tua yang disembunyikan di Gua Xuanlong ini telah berhasil keluar dari bea cukai sekarang. Tetapi dengan temperamennya yang keras kepala, kecil kemungkinan dia akan ikut campur dalam perselisihan sipil klan naga. Suara jatuh, ini yang tua Taisang yang menjaga makam naga juga menghilang diam-diam dan kembali ke mayoritas.
9 Raja Naga semuanya memiliki rumah dan bahkan tanah istana naga mereka sendiri. Meskipun hal-hal ini terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang dimiliki Raja Naga Emas dan Perak, mereka juga merupakan simbol status mereka dalam ras naga. Istana Naga Baxia hampir menempati peringkat ketiga di antara 9 istana naga. Selain Istana Naga Raja Naga Emas dan Perak yang megah, itu adalah Istana Naga Kristal berbentuk kura-kura, dan pertahanannya luar biasa. Itu cukup untuk bertahan melawan serangan gabungan dari pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat reinkarnasi 8 kali lipat untuk satu batang dupa waktu. Di Istana Naga Baxia saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya telah lama menunggu di sini dengan tenang, tetapi mereka belum melihat sosok Raja Naga Baxia dan yang lainnya, yang membuat Xiao Yan, yang selalu tertarik, menjadi gelisah untuk sementara waktu. Dikatakan bahwa perselisihan sipil klan naga, tetapi di wilayah klan naga di sepanjang jalan, tidak ada asap perang mesiu. Jangan khawatir, semuanya baru-baru ini, perselisihan antara kedua faksi tiba-tiba menjadi jalan buntu. Saya juga memanfaatkan perang ini untuk menenangkan diri sebelum menjelajah. Xiao Xuan terus menjelaskan bentuk klan naga saat ini, untuk Xiao Yan. Perang tiba-tiba mereda. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ada secercah cahaya di matanya, seolah-olah dia punya tebakan. Tidak menurut apa yang dikatakan senior Xiao Xuan, kekuatan faksi Raja Naga Perak, 5 Raja Naga, seorang tetua tertinggi, ditambah hampir 70% dari kekuatan klan naga, secara logis, mereka harus bisa mengalahkannya. Raja Naga Emas langsung dengan menghancurkan mereka. Fraksi, tetapi dalam perselisihan sipil yang panjang ini, mengapa mereka terus melawanmu dengan begitu sengit? Dan setelah Raja Naga Emas mundur, mereka melakukan gencatan senjata. Ini sepertinya berlebihan. Pada saat ini, Yun Yun adalah orang pertama yang berbicara, memecah kedamaian di Istana Naga. Ya, dan sekarang setelah Raja Naga Emas mundur, dan kekuatan tempur teratas faksimu telah menghilang, mereka dapat dengan jelas melenyapkanmu sekaligus. Mengapa mereka tiba-tiba menghentikan perselisihan sipil? Banyak trik tersembunyi di sini. Kai Timbangan juga melangkah maju dan menjelaskan poin utama dari masalah ini. Perselisihan sipil klan naga ini telah menjadi mencurigakan untuk sementara waktu, dan tampaknya itu bukan lagi perebutan kekuasaan yang sederhana. Tunggu, apa maksudmu? Mungkin tujuan Raja Naga Perak bukan untuk memerintah klan naga. Tujuannya kemungkinan besar adalah Raja Naga Emas sendirian. Xiao Xuan tiba-tiba mendengar suara tajam kedua wanita itu, analisis saya menepuk kepala saya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Siapa Raja Naga Emas? Pembangkit tenaga puncak dari peringkat 9 reinkarnasi bahkan dapat mencapai tingkat setengah dewa setelah melemparkan transformasi Dewa Naga. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan yang terakhir belum pulih ke puncaknya ketika dia kembali ke klan naga, dan sekarang selama perselisihan sipil, dia telah secara paksa mengalahkan pengepungan faksi Raja Naga Perak beberapa kali. Menjadi generasi baru Dewa Naga. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat tidak masuk akal keluar dari benak Xiao Xuan tanpa terkendali. Kedua orang dewasa itu kembali. Di luar Istana Naga, suara keras para prajurit naga terdengar seperti lonceng. Xiao Xuan, kamu. Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api melangkah ke Istana Naga satu demi satu, dan ekspresi mereka segera menjadi serius. Mereka baru saja akan bertanya tentang pergi keluar, tetapi mereka melihat beberapa sosok yang akrab di depan Xiao Xuan. Xiao Yan. Saat Raja Naga Baxia melihat Xiao Yan, banyak kekhawatiran di hatinya langsung hilang, dan dia meninju langsung bahu Xiao Yan, dan bahkan ada jejak air mata kebahagiaan. Baxia Senior. Xiao Yan menyeringai mendengarnya. Tekanan besar pada tinju Baxia Dragon King bekerja di pundaknya, tetapi itu tidak menyebabkan gangguan apapun. Setelah malapetaka di Laut Samsara berakhir, Patriark Klan Phoenix hanya menemukan cara untuk masuk ke klan naga, bukankah sudah terlambat? Xiao Yan berkata langsung sampai Raja Naga Baxia muncul. Tapi situasi klan naga agak aneh sekarang. Raja Naga Baxia mengepung Xiao Yan, terlihat seperti dia benci bertemu satu sama lain, yang membuat mata Raja Naga Api di sampingnya, dia bahkan lebih panas. Nah, ini, kata kakak, apakah kakak Xiao keturunan etnis di luar kualifikasi itu? Menurut pendapat saya, itu layak untuk nama pusovers apa-apa. Raja Naga tetapi telah gagal untuk Leng Heng segera, rupanya adalah banyak ketidaksenangan di hati saya. Sekarang masalah Raja Naga Emas sudah dekat, Raja Naga Baxia masih memiliki waktu luang untuk menyapa orang luar. Kekuatan orang ini mungkin sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa merasakannya bagaimana semut seperti itu bisa mendapatkan persetujuan dari Raja Naga Emas. Mungkinkah ketika kakak keluar, mata tuanya begitu redup? Yang ini seharusnya Raja Naga Api,
salah satu dari 9 Raja Naga, kan? Aku mendengar paman dan seniorku Basia menyebutmu sejak lama. Saat aku melihatmu hari ini, sungguh luar biasa. Xiao Yan berkata, saat dia mengulurkan telapak tangannya, ada senyum lembut di sudut mulutnya, yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Sekarang klan naga sudah dekat, aku bisa. Oh, halo. Raja Naga Api tampak tidak sabar, tetapi untuk menghormati Raja Naga Emas, dia masih mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Xiao Yan. Ketika keduanya hanya berjabat tangan, kulit Raja Naga Emas tiba-tiba berubah menjadi merah, dan kulit serta meridian di seluruh tubuhnya menegang pada saat yang sama, dan bahkan sisik Raja Naga Api secara sukarela mengalir keluar untuk menutupi kedalaman, melindungi tubuh yang terakhir, sepertinya dia berada di bawah ancaman besar dalam sekejap. Oke. Setelah beberapa saat, Raja Naga Baksia mengulurkan tangannya dan tersenyum penuh arti pada Raja Naga Api dan Xiao Yan. Anggota Xiao, seorang lelaki tua di distrik bawah, mohon bersabar jika saya menyinggung Anda. Saat berikutnya, Raja Naga Api berkeringat deras di dahinya. Dia tidak berani ragu, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Xiao Yan, kekaguman di antara kalimat itu melampaui kata-kata. Kekuatan orang ini telah melampaui dirinya sendiri terlalu banyak, dan kekuatan api di tubuhnya bahkan berkali-kali lebih kuat dari miliknya, yang membuat kemarahan di hati Raja Naga Api menghilang seketika. Hampir memprovokasi keberadaan yang tidak bisa diprovokasi. Tidak masalah, mari kita bicara tentang pamanku. Perjalanan kita khusus untuk klan naga. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Xuan dan Baxia Dragon King. Menurut analisis kedua wanita simpanan tadi, saya khawatir bahwa tujuan sebenarnya dari Raja Naga Perak mungkin adalah Raja Naga Emas. Kekuatan Raja Naga Emas belum pulih ke puncak, dan dia telah membuat banyak tembakan selama perselisihan sipil, yang telah menyebabkan serangan gelap. Melangkah ke makam naga untuk pengasingan adalah waktu terlemah. Xiao Xuan mengungkapkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Area sekitar makam naga telah sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang dari golongan Raja Naga Perak. Di antara mereka, ada banyak dari 5 Raja Naga dan seorang tetua dari klan naga. Dengan kekuatan hanya beberapa kita tidak bisa menerobos. Raja Naga Baxia sedikit terkejut. Dia melirik Cailin dan Yunyun, dan segera menggelengkan kepalanya. Jelas, yang terakhir juga menyetujui pernyataan Xiao Xuan. Adapun naga neraka, itu penampilan telah berubah drastis dari penampilan aslinya, dan Raja Naga Api dan yang lainnya juga langsung mengabaikannya. Dibandingkan dengan Raja Naga Emas, masalah Naga Iblis Neraka dan Raja Naga Api jauh lebih kecil. Wanita bau itu, targetnya benar-benar kakak laki-laki. Aku pergi bersama mereka dengan putus asa. Berhenti. Untuk sementara, Xiao Yan dan yang lainnya juga menyaksikan kemarahan Raja Naga Api yang kejam, dan mau tak mau, memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Paman Si, apakah kamu benar-benar memasuki makam naga untuk mengasingkan diri? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Kebaikan. Baxia Longwang dan yang lainnya tidak menyembunyikannya, mengangguk. Jika kamu diizinkan memasuki makam naga, seberapa yakin kamu? Pada saat berikutnya, Cailin dan Yun Yun tampak dalam suasana hati yang baik, berjalan ke sisi Xiao Yan pada saat yang sama dan memperhatikan Xiao Yan. 10 level untuk dipahami. Melihat gerakan dua wanita di sampingnya, Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya akan pergi ke Endless Flame Alliance untuk meminta bantuan. Saya khawatir sudah terlambat, dan Xiao Yan adalah orang yang paling kuat di antara kerumunan. Hanya dengan mengirimnya ke makam naga, situasi pertempuran dapat diubah. Kumpulkan aku dan yang lainnya, menerobos makam naga, dan mengantar Xiao Yan ke dalamnya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan kedua senior Raja Naga itu. Setelah mendengar suara Xiao Yan, Yun Yun berkata dengan santai, seluruh tubuhnya selalu dipenuhi dengan aura cahaya. Saat mengucapkan kata-kata seperti itu, mata di Istana Naga fokus pada hal ini pada saat yang bersamaan. Kedua nyonya ini jelas bukan orang biasa. Oke, dua gundik di Endless Flame Alliance benar-benar tidak tahu malu. Kamu nak, kamu adalah orang yang beruntung. Untuk sementara waktu, dua Raja Naga, Xiao Xuan dan yang lainnya juga bertepuk tangan, sekarang hanya ada cara putus asa ini. Dalam hal ini, aku perlu mengetahui beberapa hal yang relevan di makam naga. Xiao Yan mengangguk. Di makam naga, dikatakan bahwa ada keberadaan mayat Dewa Naga dan kehendak Dewa Naga. Saya khawatir tujuan kakak adalah salah satunya. Bagaimanapun, kekuatan kakak laki-laki sudah terlalu lama berada di puncak reinkarnasi 9 kali lipat. Jika kamu bisa mendapatkan salah satu dari mereka saat itu, perselisihan sipil klan naga secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Titik.
kata Raja Naga Baksia dengan sungguh-sungguh, tapi dia juga tahu bahwa Raja Naga Emas melangkah ke makam naga sendirian, dan jika perselisihan sipil klan naga ada di mana-mana, itu adalah konspirasi Raja Naga Perak, jadi perjalanan Raja Naga Emas mungkin sangat berbahaya. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati dengan seorang wanita muda di samping Raja Naga Perak. Dikatakan bahwa wanita itu telah memenangkan warisan Raja Naga Perak, dan kekuatan tempurnya bukan lagi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 biasa. Sepertinya mengingat sesuatu, Naga Api Wang berkata dengan cepat. Oke, ini belum terlambat. Saya juga mengundang 2 senior Raja Naga untuk mengumpulkan klan naga yang kuat dan bergabung dengan kami untuk mengepung makam naga. Pada malam hari, ketika dunia di sekitar makam naga jatuh ke dalam kegelapan, pasukan koalisi naga yang perkasa, yang dipimpin oleh Raja Naga Baksia dan yang lainnya, diam-diam menyerbu menuju makam naga. Tujuan perjalanan ini sangat jelas, untuk memprovokasi para pembela yang ditinggalkan oleh Raja Naga Perak, diam-diam mengawal Xiao Yan ke dalamnya, dan menyelamatkan Raja Naga Emas. Boom! Di dunia yang redup, di luar makam naga yang awalnya damai, asap mesiu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari udara yang mematikan, menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik yang menjaga makam naga saling memandang dengan cemas, dan tekanan sangat meningkat untuk waktu yang lama ketika Tuanku, saya menemukan bahwa tim 1000 orang dengan cepat mendekati makam naga. Ini agresif. Pemimpinnya adalah Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api. Tiba-tiba, di sebuah bukit kecil di luar makam naga, satu demi satu, para prajurit naga yang bertanggung jawab untuk menyelidiki intelijen terus berbicara. Taisang, bagaimana menurutmu? Saat suara prajurit naga jatuh, orang lain yang diam-diam menjaga di sini mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin. Penatua tertinggi klan naga diperintahkan oleh Raja Naga Perak dan merupakan komandan tertinggi pasukan koalisi di sini. Adapun yang berikutnya, mereka diikuti oleh 4 Raja Naga yang tunduk pada Raja Naga Perak, Raja Naga Hitam, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai dan Raja Naga Bintang. Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai, Raja Naga Bintang, sekarang hidup kita semua terikat pada sebuah perahu. Jika masalah ini benar-benar terungkap, dengan keterampilan Raja Naga Emas yang kuat, maka Anda harus tahu akhirnya, lebih baik dariku. Penatua Taisang diam-diam melirik tubuh beberapa orang, menghapus kekhawatiran terakhir di hatinya. Kami tahu, perjalanan ini bersumpah, untuk menjaga makam naga sampai mati. Siapapun yang mencoba mengganggu akan dibunuh tanpa ampun bahkan kedua Raja Naga. Setelah Raja Naga Perak berhasil, situasi klan naga akan berubah secara drastis, pada saat itu, oposisi di dalam klan naga juga akan ditekan oleh Raja Naga Perak. Silakan dan temui mereka. Ya, begitu suara itu jatuh, suasana di sini menjadi sangat tegang, dan kekuatan panas yang luar biasa menyapu kehampaan makam naga. Boom! Ketika tetua Taisang dan keempat Raja Naga muncul di depan pasukan koalisi makam naga bersama-sama, Raja Naga Baksia dan yang lainnya sudah siap untuk bertarung. Raja Naga Baksia, Raja Naga Api, kamu sedang menunggu tindakan seperti itu, tetapi kamu ingin melanggar perintah Raja Naga Perak. Penatua Taisang berdiri di antara para penjaga makam Tailong, memandangi 1000 pasukan lainnya dengan tenang, ekspresinya, nadanya penuh dengan penghinaan. Ribuan pasukan dari 2 Raja Naga dan para pembela di belakangnya tidak memiliki kekuatan tempur yang sama, apalagi keberadaan 4 Raja Naga besar dan sesepuh tertinggi di sisinya, kekuatan tempur kedua belah pihak terlalu besar, tinggi, disparitas. Dengan kecerdasan Raja Naga Baksia, tentu saja dia tidak akan melakukan hal seperti itu yang membakar semua batu giok dan batu. Apa alasan orang-orang ini memiliki keberanian untuk menyerang makam naga? Itu semua omong kosong, tanah makam naga adalah tempat paling terlarang bagi klan naga, dan hanya 9 Raja Naga kita yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Bukankah kesucian di sini yang bisa disentuh oleh naga berbintik-bintik darah? Jika kalian saling kenal, cepat keluar. Sini. Raja Baksia melangkah maju langsung, berdiri di depan tim, fluktuasi provokatif antara kata-kata menjadi semakin intens. Kamu adalah Raja Naga, yang merupakan dasar dari klan nagaku. Seiring waktu, kamu dapat berkultivasi ke puncak dunia ini, mengapa kamu harus mati sia-sia? Situasi klan naga saat ini sudah di luar kendalimu. Orang tua jika kamu tidak ingin saling membunuh, kamu harus mundur dengan cepat. Dalam menghadapi provokasi dari 2 Raja Naga, tetua tertinggi menggelengkan kepalanya sedikit, jelas juga orang yang berpengetahuan umum. Sekarang bertepatan dengan bencana 1000 besar dunia, jika perselisihan sipil klan naga kehilangan terlalu banyak kekuatan tempur, bahkan jika klan naga menyelesaikan reunifikasi, itu tidak akan mendapatkan kembali kejayaannya. Rambut tua lain-lain,
Seperti yang dikatakan Baxia, semua ini adalah konspirasimu. Tiba-tiba, Raja Naga Api di samping memandang Elder Taisang dan yang lainnya dengan nada tegas, dan dia juga marah dan berteriak secara langsung. Di mana ada konspirasi, apa yang kita lakukan juga untuk klan naga. Setelah ini selesai, Anda secara alami akan memahami niat baik tuanku. Penatua Taisang melanjutkan, untuk klan naga, hanya mengandalkan cara-cara berbahaya sepertimu, apakah kamu memiliki keberanian untuk menyebut kata klan naga? Aku khawatir status penguasa klan naga akan dihancurkan di tanganmu lebih cepat, atau nanti. Berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di samping kedua Raja Naga bersama-sama, perang yang mengerikan sudah siap untuk pergi. Dari mana gadis kecil itu berasal, dia memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Melihat dua nyonya muncul, ada sedikit kejutan di mata tetua Taisang. Jelas, ada sedikit perbedaan dalam identitasnya, dan kekuatan keduanya berbeda. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Hari ini kita harus memasuki makam naga. Keempatnya saling berpandangan, dan segera berbicara dengan Raja Naga dan yang lainnya. Bunuh. Di hadapan serangan yang mengancam dari pihak lain, Penatua Taisang juga memberi perintah, dan perang akan segera dimulai. Ledakan. Ketika dua pembangkit tenaga listrik bertarung bersama, Streamer yang luar biasa langsung bangkit dari tentara di belakang Baxia Dragon King dan yang lainnya, dan segera bergegas ke jarak dekat seperti kilat, menyapu ke pintu masuk makam naga. Sedikit pintar. Dalam hal ini, Penatua Taisang tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan sosoknya bergerak, dan dia mengusir dalam sekejap. Yunyun, kamu tetap di sini untuk membantu tentara menghadapi 4 Raja Naga, dan aku akan menghentikannya. Tepat setelah dia selesai berbicara, lingkaran cahaya berwarna-warni di sekitar tubuh Cailin melonjak, dan tubuh ular melonjak, dan bahkan ada cahaya 9 warna menjulang di atasnya, memiliki sikap ratu yang kejam. Penatua tertinggi tidak boleh diizinkan untuk memblokir jalan Xiaoyan, apalagi menghabiskan kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan sekarang memiliki tanggung jawab yang berat. Jari naga suci. Sebuah suara suram bergema di langit, dan kemudian jari kuning muda dengan ukuran beberapa lusin meter langsung memotong kekosongan dan meledakkan Xiaoyan. Kaca. Bahkan dengan kekuatan jiwa dan kelincahan Xiaoyan yang luar biasa dalam gerakannya, agak sulit untuk melancarkan serangan seperti itu. Cahaya itu mengacu pada energi di sekitarnya, masih membuat sisik naga tiran di tubuh Xiaoyan mengeluarkan bau terbakar. Meskipun kekuatan orang ini juga dalam peringkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar jahat berkaki 100 di laut reinkarnasi. Di mana generasi yang lebih muda. Begitu tembakan itu jatuh ke udara, ekspresi terkejut melintas di mata Taisang yang lebih tua. Dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika lawannya adalah peringkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik, dia tidak bisa dengan mudah menangani pukulan ini. Kenapa? Bisakah nafas dalam kelompok cahaya yang menderu di depanmu bisa menghadapinya dengan mudah? Di mana pihak lain suci? Lawanmu adalah aku. Ketika Penatua tertinggi mengejar Xiaoyan pergi, Cailin tiba-tiba muncul di samping yang terakhir, dan roh ular 10 warna terus menelan surat ular. Jelas, orang di depannya ini adalah makhluk yang sangat merepotkan. Piton menelan 10 warna. Saya memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Penatua Taisang mencibir, tetapi matanya masih terkunci pada kelompok cahaya yang bergerak cepat. Jika pada saat kritis ini, pihak lain melangkah ke makam naga, begitu Raja Naga Perak gagal, akhir mereka secara alami akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Hari ini, mereka tidak punya tempat untuk berbalik, dan mereka hanya bisa melawan air, bahkan jika mereka dibebani dengan keburukan yang berat. Saat perang antara kedua belah pihak dimulai sepenuhnya, seluruh makam naga juga penuh dengan bubuk mesiu dan perang. Pada intinya, Penatua tertinggi dari faksi Raja Naga Perak menyaksikan Cailin muncul untuk menghalangi jalannya, tetapi kelompok cahaya aneh itu bergerak cepat, melihat jejaknya, jelas menuju makam naga. Untuk sementara waktu, di area terbuka di dekat pintu masuk makam naga, 2 napas reinkarnasi yang agung perlahan muncul, menyebabkan gelombang fluktuasi energi di sini. Mata tetua Taisang telah terkunci pada Cailin, karena pengalaman yang kaya yang terakhir, Cailin dan aura pembunuhan yang lemah di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat biasa. Setelah berpikir sebentar, kakinya sedikit tertekuk, dan napas samsara di sekitar tubuhnya melonjak, dan itu meledak di kehampaan seperti pusaran, kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya membuat kekosongan sedikit bergoyang. Bang bang bang. Napas reinkarnasi yang cerah meledak, dan saya melihat bayangan hitam berkedip-kedip di lapangan terbuka. Ketika muncul kembali, ia tiba di sisi Cailin,
dan betisnya sedikit ditekuk, menghadap Cailin di udara. Tendangan tubuh yang menawan. Pada saat kakinya ditendang, sisik naga perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kaki yang terakhir. Sisik naga perak dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang sangat misterius, dan bahkan di belakang sisik naga perak, tampaknya ada perak yang sangat redup. Filamen ada kekuatan filamen itu membuat semangat ular berwarna-warni berdengung seketika. Kekuatan menelan 10 warna. Menghadapi serangan kuat yang terakhir, mata Cailin berkerut, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, lingkaran cahaya 8 warna yang sangat indah tiba-tiba miring keluar dari tubuh, dan dengan cepat mengembun di dalam tubuh. Di tangannya, telapak cahaya 8 warna tiba-tiba diluncurkan. Begitu dua serangan dilepaskan, mereka bertabrakan dalam sekejap. Pada saat tabrakan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana, seluruh ruang sedikit mengembun, dan gelombang kejut energi yang berdebar menyebar, mengejutkan hati kedua belah pihak. Bagaimana wanita manusia ini bisa disamakan dengan penatua tertinggi? Kekuatan orang ini tidak tepat. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di tubuhnya? Cailin juga orang dengan mata jahat, dan setelah satu pukulan, dia bisa melihat keanehan di dalamnya. Serangan itu gagal, tetapi ada sedikit kebingungan di mata Cailin. Serangan tadi tampaknya meremehkan, tetapi itu mengandung kekuatan penghancur yang agung dan racun mematikan dari ular penelan langit 10 warna. Tingkat serangan ini, itu sudah cukup untuk membuat kaki sesepuh tertinggi kehilangan kesadaran untuk sementara, tetapi mengapa dia tidak terluka sekarang? Melihat sisik naga perak di kaki yang terakhir, dan bahkan di belakang sisik naga perak, lingkaran cahaya kuno yang samar berdesir sedikit, fluktuasinya memusingkan, dan mata Cailin menjadi lebih dalam. Saya takut, inilah jawabannya. Penatua Taisang diam-diam terkejut ketika dia melihat betapa kejamnya wanita manusia itu. Aliran wanita satu kali sangat tersembunyi, tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, penghinaan di hati tetua Taisang berangsur-angsur mereda, tetapi dia masih berpikir tentang bagaimana melewati orang ini dan langsung menangkap kelompok cahaya. Jika orang-orang ini melangkah ke makam naga dan menghancurkan Raja Naga Perak, rencana besar, konsekuensinya cukup untuk membuatnya hancur. Medusa, murid dewa yang membatu. Ketika pikiran penatua tertinggi penuh dengan pikiran, roh ular 10 warna di sekitar Cailin langsung menembus ke alis Cailin, dan suara dengungan renyah terdengar, diikuti oleh suara lucu. Kematian sinar, langsung tercermin dari mata Cailin yang dalam. Di antara sinar kematian, seluruh tubuh lucu, dan bahkan tidak ada atribut kekuatan di dalamnya, seperti seberkas cahaya normal. Namun, dimanapun sinar kematian ini berlalu, kekosongan itu tiba-tiba menghilang, dan apakah itu bubuk mesiu yang bergulir dengan keras atau kekuatan reinkarnasi yang agung, itu dengan mudah dihancurkan. Retakan. Serangan tak terduga seperti itu cepat berlalu, sehingga mendarat langsung di lengan kiri Taisang yang lebih tua. Dalam sekejap, sebelum yang terakhir memiliki kesempatan untuk bereaksi, lengan tetua Taisang membatu dalam sekejap. Kekuatan membatu itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika tidak dihentikan tepat waktu, itu mungkin membahayakan nyawa yang terakhir. Bang bang bang. Penatua klan naga bukan generalis. Ketika tanah membatu melewati lengannya, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahunya beberapa kali. Berhenti menyebar. Namun, saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lengannya tidak akan digunakan olehnya untuk waktu yang singkat, dan bahkan tanpa tembakan Cailin, akan sulit baginya untuk memecahkannya sepanjang hidupnya. Ini adalah kekuatan keluarga Medusa, bahkan wanita di depanku yang hanya mengendalikan kekuatan 8 warna sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Setelah beberapa saat, tetua Taisang mendengus dingin, matanya penuh antusiasme, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia bertarung di sekitar Cailin seperti hantu. Tinju, kaki, siku, del. Semuanya berubah menjadi pedang paling kuat yang terakhir. Fluktuasi energi yang hebat meletus, menyebabkan Cailin mundur. Gadis kecil sialan, ketika aku menyingkirkan tikus itu, aku akan punya cukup waktu untuk membersihkanmu. Bang! Suara penatua Taisang baru saja jatuh, dan tubuhnya menghilang dari udara, tetapi penatua Taisang di depan Cailin sosok penyerang masih berlanjut. Sepertinya ada dua tetua yang persis sama saat ini. Teknik avatar tingkat tinggi. Aku hanya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Menghadapi pria licik seperti itu, Cailin menggigit bibir dan giginya, dan warna ke-8, yang tidak pernah sepenuhnya dikendalikan di tubuhnya, juga dalam konfrontasi yang sengit. Di bawah kendali, secara bertahap. Namun, karena begitu dekat dengan jarak dekat oleh lawan, artefak ilahi Cailin dan teknik murid tidak dapat digunakan, jadi Xiao Yan tidak dapat didukung untuk waktu yang singkat. Selain beberapa orang lain,
Xiao Xuan dan naga iblis neraka bertanggung jawab untuk memerintahkan pasukan untuk berperang melawan musuh, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api dan Yunyun bergabung untuk melawan 4 Raja Naga, dan situasi pertempuran menjadi cemas. Untuk sementara, ingin menang, jelas itu akan memakan waktu lama. Adapun Xiao Yan, dengan sampul semua orang, dia mencapai inti makam naga dalam sekejap mata. Di pintu masuk makam naga, ada pintu tembaga abu-abu berdiri. Di atas pintu tembaga, ada aura menakutkan yang melampaui segala sesuatu, membuat tubuh dan darah Xiao Yan sedikit panas. Darah naga Raja Naga Emas juga mulai mendidih sedikit demi sedikit saat ini, mengalir dalam darah Xiao Yan. Nak, kemana kamu lari? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Saat Xiao Yan berpikir tentang cara membuka pintu perunggu makam naga, ada suara yang terdengar seperti suara singa liar, kemarahan di belakangnya. Kekuatan agung dan kemarahan yang luar biasa seperti itu dengan jelas menunjukkan bahwa penutupnya telah gagal. Apakah kamu sudah ditemukan? Melihat pintu masuk tembaga makam naga, yang jaraknya tidak jauh, sebelum Xiao Yan bisa bertindak, sebuah pintu cahaya perak besar tiba-tiba melintas di depannya, menghalangi Xiao Yan Eson. Jalan keluarnya, Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa ini adalah metode yang terakhir. Untuk sementara waktu, Xiao Yan juga menyerah pada ide untuk menerobos. Tubuh Xiao Yan perlahan keluar dari bola cahaya, menatap lelaki tua yang sekarat di depannya, niat bertarung yang telah lama diam di tubuhnya miring seperti bendungan jebol. Karena kita tidak bisa keluar dari pengepungan dengan sukses, maka ayo bertarung. Raja Naga Emas perlu diselamatkan, dan perselisihan sipil klan naga juga harus dipadamkan. Ini benar-benar sekelompok semut yang tidak tahu ketinggian langit. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari kelompok cahaya, Taisang yang lebih tua memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya, dan ada gelombang serius di wajahnya, mata senja. Bagaimana pemuda seperti itu bisa lebih kuat dari pria kuat seperti dia yang telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya? Namun, rencana yang terakhir untuk menyatukan 2 Raja Naga untuk mencoba masuk ke makam naga itu cukup bagus. Meskipun rencananya sempurna, mereka masih terlalu muda untuk dibandingkan. Sepertinya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di makam naga. Kamu tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, melihat ke makam naga melalui gerbang cahaya besar yang menghalangi kemajuannya, dan melakukannya tidak merespon secara langsung. Orang ini, namun, struktur dan interior makam naga ini sangat misterius. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan hari ini, mustahil untuk mendeteksi misteri apapun di dalamnya. Itu dengan mudah ditelan oleh kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Kekuatan mengerikan itu, sampai batas tertentu, bahkan mungkin melampaui Raja Naga Emas. Aku tidak ingin membunuh, tapi sayangnya kamu tahu terlalu banyak. Kamu harus mati. Saat berbicara, cahaya kuning menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tetua Taisang, dan ada raungan naga yang samar. Suara itu tersapu. Sinar cahaya kuning seperti nyala api besar yang mengisi kekosongan di sekitar pintu masuk utama makam naga. Di telapak tangannya, ada bayangan naga kuning mengaum dan ganas. Kekuatan naga samar yang terkandung di dalamnya bahkan garis keturunan Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan. Agitasi yang tak terkendali, perasaan yang cukup siap untuk keluar. Dalam hal ini, Xiao Yan melemparkan pandangan jauh ke kedua sisi yang terperangkap dalam pertempuran sengit di kejauhan, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seni bela diri klan naga dan keterampilan bertarung yang dipraktikkan oleh tetua tertinggi ini, tidak sebagus transformasi Dewa Naga, tapi itu jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Tapi transformasi Dewa Naga adalah rahasia utama klan naga. Kecuali dalam situasi kritis, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Lagi pula, dalam hal perilaku bertele-tele klan naga, mengekspos transformasi Dewa Naga pasti akan menyebabkan Raja Naga Emas banyak masalah. Saya tidak pernah membunuh orang tanpa nama, Yang Mulia masih mendaftar. Pada saat Penatua Taisang mengembun dengan cara yang begitu kejam, api suci yang agung di seluruh tubuh Xiao Yan mulai melonjak, dan dia mengeluarkan suara. Ketidaktahuan manusia, nama makhluk tertinggi adalah Long Feng. Pilar cahaya Dewa Naga, segel itu untukku. Begitu suara itu jatuh, Penatua tertinggi Long Feng melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya kuning cerah miring dari telapak tangannya. Setelah turun, filamen kuning yang tak terhitung jumlahnya jatuh, lalu dengan cepat mengembun, dan langsung berubah menjadi naga kuning yang terbungkus cahaya perak. Tubuh naga itu berliku dan momentumnya luar biasa. Segera setelah itu muncul, kekosongan di sekitar Xiao Yan benar-benar terpenjara. Tekanan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya membuat tulang Xiao Yan bersenandung. Jika Xiao Yan tidak mengolah Dewa Naga dan ditempa oleh darah naga emas raja, aku khawatir itu sudah lama dihancurkan menjadi bubuk.
Melihat naga kuning yang hidup di sekitarnya, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan api suci di tubuhnya mendorong keluar dengan kejam di sepanjang lengannya. Boom! Namun, di hadapan kekuatan pola suci 9 warna Xiaoyan, wajah Long Feng tidak bisa tidak menunjukkan penghinaan. Kekuatan semacam ini berasal dari kekuatan Raja Naga Perak. Dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki banyak api suci, bagaimana dia bisa menghadapinya? Boom! Riak energi yang mengerikan menyebar dari tubuh naga kuning, dan bahkan banyak kekuatan meluap, menukik langsung ke tubuh Long Feng. Kekuatan api suci sudah cukup untuk membakar segalanya, tetapi sekarang kekuatan penghancur yang mengerikan dari 9 pola suci bekerja pada naga kuning dan Long Feng, tetapi hanya suara seperti lonceng perak yang meletus, menyebabkan yang terakhir mundur, seluruh sosok tidak pernah malu. Tidak lebih dari itu. Nak, ayo mati. Menghadapi serangan sengit Xiaoyan, Long Feng mencibir, dan segera tubuhnya tetap tidak bergerak, telapak tangannya terlipat, dan beberapa sidik jari yang rumit berubah di tangannya, bersama dengan perubahan terakhir, naga raksasa kuning yang mengelilingi Xiaoyan juga perlahan meletus dengan aura yang ganas. Pada saat ini, alis Xiaoyan semakin menegang. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung dengan pembangkit tenaga naga asli, belum lagi yang terakhir masih tetua tertinggi dari keluarga naga. Sebagian besar pembangkit tenaga dari klan naga memiliki fisik yang tak tertandingi bahkan saat ini Xiaoyan, dan karena terlalu sedikit pengalaman dalam pertempuran, Xiaoyan tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Kekuatan darah paman menjadi semakin gelisah, aku khawatir sesuatu telah terjadi di makam naga. Jika terus seperti ini, itu akan berubah nanti. Tapi tidak ada cara yang efektif untuk menyebabkan kerusakan padanya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, melihat sisik naga perak menyebar dari kakinya di tubuh Long Feng, keraguannya menjadi lebih kuat. Namun, dalam permainan yang tegang seperti itu, Xiaoyan tidak menemukan bahwa fluktuasi energi abnormal perlahan-lahan meletus dari jade kaisar kuno Tuoshe di tubuhnya benda. Ini adalah 5 kaisar asli yang menghancurkan langit. Pada saat itu, Xiaoyan, Sun Er, Cailin, Gu Yuan dan Zukun memegangnya. Kapan pertahanan orang tua ini berubah begitu banyak? Raja Naga Api, yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan, buru-buru meluangkan waktu untuk melihat ke arah Xiaoyan. Meskipun kekuatan penatua tertinggi Long Feng ini berada di peringkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, di antara beberapa penatua tertinggi, dia berada di peringkat terbawah. Sisik naga perak di tubuhnya sekarang membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Hehe, murid yang disukai kakak, bukankah itu mungkin seorang generalis? Gadis Yun, bergabunglah dan hancurkan sepenuhnya di sini. Dalam sekejap, Raja Naga di bawah Baxia juga tahu keseriusan masalah ini. Jika ditunda seperti ini, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jika kamu ingin melarikan diri dari sini, apakah kamu memintaku untuk menunggu kalian berempat? Keempat Raja Naga juga mencegat di depan mereka. Pedang Kaisar Surgawi Taichi. Inti Dewa Bunga. Altar Gelap. Satu demi satu, gerakan besar yang bergema di langit perlahan-lahan tersapu. Kekuatanmu, tentu saja, sangat kuat, tetapi sayangnya kamu tidak dapat menghancurkan pertahananku. Tidak peduli berapa banyak api suci yang kamu miliki, itu hanya membuang-buang surga. Membunuhmu sampai aku menangkapmu. Setelah penangkapan, aku akan menahanmu di penjara naga selamanya dan menunggu hukuman tuanku. Hahaha. Pada saat berikutnya, sisik naga perak di sekitar tubuh Long Feng bersinar terang, dan di sana bahkan ada cahaya perak yang luar biasa terang di kakinya, dengan kondensasi sidik jari, dan dituangkan ke dalam naga kuning. Pada saat ini, tubuh naga kuning raksasa ini terwujud, dan aura ganas muncul dari seluruh tubuh, memandang Xiaoyan seperti seorang master. Karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. Suara Long Feng baru saja jatuh, Xiaoyan, dikelilingi oleh naga kuning, tiba-tiba mengangkat jari-jarinya yang ramping, dan ada senyum tipis di wajahnya. Pada saat senyumnya muncul, ada perasaan kagum di hati Long Feng seolah-olah ada sesuatu di tubuh Long Feng yang bisa memberikan tekanan kuat padanya. Kekuatan semacam itu tidak bisa dilawan. Aku tidak malu untuk mengatakannya tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Menghadapi nada arogan Xiaoyan yang sangat arogan, senyum main-main melintas di mata penatua tertinggi Long Feng. Alasan mengapa dia bersedia untuk setia kepada Raja Naga Perak secara alami adalah karena dia telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari tangan yang terakhir. Di depan hal itu, kekuatan Raja Naga Perak hanyalah manis, dan manfaat nyata terletak di kakinya sendiri. Hal yang mengumpulkan kaki dan nafas dari serangan gabungan Raja Naga Perak, dan dengan seluruh kekuatannya,
bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat semu yang sebenarnya sudah cukup untuk bersaing, dan sekarang Xiao Yan yang pengecut, ambil apa untuk memecahkannya. Naga perak meliputi matahari. Meskipun hatinya penuh penghinaan, Long Feng berhati-hati dan tentu saja tidak akan mengambil risiko. Dengan sedikit kekuatan di kakinya, sidik jarinya berubah dengan cepat, mengendalikan naga energi di samping Xiao Yan dan meraung keluar. Naga energi itu berayun seperti pisau yang benar-benar tajam. Di bawah kendali Long Feng, ia melesat ke titik vital Xiao Yan dengan mulus. Napas naga, api naga, dan cakar naga terus berganti, menyebabkan Xiao Yan mundur satu demi satu. Yang lebih aneh lagi, kaki Long Feng memiliki kilau kristal perak yang samar, dan bagian dalam dari seluruh kaki kanannya sangat indah seperti kristal cantik yang bertatahkan di dalamnya. Api suci psikis 6 jalur. Tiba-tiba, nyala api yang luar biasa terang melonjak di atas sosok Xiao Yan. Energi agung yang terkandung dalam nyala api itu dibagi menjadi 6 bayangan hitam yang tersembunyi dan kuat. Itu berkedip cepat di samping naga energi, menyebabkan senyum dingin di mulut Xiao Yan. Trik macam apa ini? Melihat trik aneh Xiao Yan, mata Long Feng sedikit tertutup, sidik jarinya berubah dengan cepat lagi, dan cahaya redup yang berkedip-kedip dari kakinya yang tebal hendak kabur seperti pusaran busur. Jalan neraka, jalan binatang kekuatan 6 cara, hentikan untukku. Mata Xiao Yan telah mengamati kekuatan aneh dari kaki yang terakhir, dan dia hanya bisa bertindak seperti ini sebagai upaya terakhir. Bagaimana kekuatan semut bisa dibandingkan dengan kekuatan klan naga sepertiku? Dengan hati yang menyesal, ayo pergi ke neraka. Melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergerak, Long Feng mengangkat kakinya sedikit. Dia bangkit, berbalik ke samping, ruang di sekitarnya benar-benar beriak pada saat ini, dan aura yang sangat berbahaya perlahan meresap keluar. Di medan perang yang awalnya berisik, secara bertahap menjadi sunyi, dan satu demi satu mata panik terangkat pada saat yang sama, melihat ke pintu masuk makam naga di mana tempat dengan fluktuasi paling berbahaya. Ini benar-benar sekelompok lalat yang mengganggu. Pada saat ini, mata Yun Yun yang awalnya acuh tak acuh juga mengandung jejak kemarahan yang langka. Serangan kuat dari dirinya dan 2 Raja Naga sepenuhnya ditentang oleh 4 Raja Naga lainnya satu demi satu. Xiao-xiao situasi peradangan juga semakin berbahaya. Air mata. Sejak akhir Laut Samsara, di bawah bimbingan Penatua Agung, Xiao Yan tidak hanya memenangkan atribut api misterius keterampilan bertarung kuasi ilahi, tetapi bahkan keterampilan asli api suci ketiga, 6 jalan paranormal, serta seni kuasi ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Liu Yan menghancurkan dunia, dan menguasainya bersama, dapat dikatakan bahwa ada lompatan kualitatif dalam kekuatan tempur. Sepotong surga dan bumi ini akhirnya terkunci di Long Feng, yang melangkah melewati kehampaan dan menendangnya. Dia menghela nafas lega, dan seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat kuat. Sisik naga berwarna biru, dan bahkan riak emas samar dimiringkan dari tubuhnya. Kekuatan kuno transformasi Dewa Naga dan paksaan mutlak atas ras naga akhirnya terungkap pada saat ini. Gulu transformasi Dewa Naga, kamu adalah orang luar, dan kamu benar-benar telah mengembangkan hukum tertinggi klan nagaku, tampaknya kamu pasti akan mati hari ini. Sampai saat ini, ketakutan dan kecemasan di hati Long Feng berkembang pesat, dan kecepatannya meningkat bahkan lebih cepat belitan naga energi meledak di titik vital Xiao Yan. Bahkan jika yang terakhir berkultivasi dengan transformasi Dewa Naga, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan keras yang menggabungkan nafas Raja Naga Perak dan kekuatan kakinya. Fluktuasi energi yang kuat berubah menjadi energi ganas yang tak terhitung jumlahnya, yang menyapu tubuh Xiao Yan tanpa syarat. Bahkan dengan perlindungan skala naga, tubuh Xiao Yan masih berkedip-kedip dengan fluktuasi gemetar. Dengan kekuatan skala naga saja, mustahil untuk bertahan melawan pukulan dahsyat Long Feng. Pada saat yang sama, tangan Xiao Yan secara bersamaan mengumpulkan energi yang sangat agung. Di atas tangan kiri, lingkaran cahaya emas yang menyilaukan dengan cepat mengalir keluar dari anggota badan dan tulang di tubuh, dan samar-samar berkumpul menjadi bentuk cakar. Di kedalaman jiwa, ada rasa pemujaan. Di sisi lain, 5 jari terentang, dan jejak busur petir abu-abu yang tidak jelas menempel di ujung jarinya seperti cairan abu-abu saat itu melonjak, dunia berubah warna. Ben Taisang jatuh di sini. Panah ada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Long Feng datang ke Xiao Yan dalam sekejap, dan kakinya tiba-tiba menekuk dan menendang Xiao Yan dengan keras, dan ledakan kosong yang renyah terdengar di seluruh dunia. Cakar Dewa Naga. Menghadapi serangan ganas Long Feng, Xiao Yan melambaikan tangan kirinya terlebih dahulu, dan bayangan naga emas yang mempesona bercokol di atasnya, berubah menjadi cakar emas raksasa, langsung menahan kaki Long Feng.
Ki dan darah di tubuh berjatuhan, dan cakar naga emas benar-benar muncul di bawah tendangan kekuatan penuh yang terakhir, dan retakan mencolok muncul satu demi satu, seolah-olah mereka akan benar-benar hancur dan terbuka kapan saja, menyebabkan ki dan darah di tubuh Xiao Yan berjatuhan, darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Hahaha, memiliki boom. Di mataku, itu seperti semut. Warisan sejati Raja Naga Emas, bagaimana kalau mengendalikan banyak api suci? Ini belum berakhir, jari guntur Wanji. Mendengar suara lawan, Xiao Yan tiba-tiba menarik tangan kirinya. Segera, jari guntur perak menembus kekosongan, seperti sinar jari guntur menembus kegelapan, dan bertabrakan dengan serangannya, lagi. Boom! Gerakan besar bergema di seluruh dunia, menyebabkan pertempuran antara kedua belah pihak terhenti total. Di mana tempat suci ini? Keempat Raja Naga di kejauhan memandang ke arah lingkaran pertempuran di luar makam naga pada saat yang sama, dan pupil mereka melompat dengan keras. Manusia muda yang tidak diketahui asalnya ini sebenarnya setara dengan penatua tertinggi klan naga Long Feng. Ini terlalu mengerikan. Anak ini benar-benar semakin mesum. Xiao Xuan, yang memimpin di belakang tim, juga tersenyum iri, tetapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Keterampilan bertarung yang dikendalikan oleh para tetua dari klan naga, bahkan pengalaman bertarungnya jauh dari sebanding dengan generasi muda Xiao Yan. Tetapi meskipun demikian, Xiao Xuan memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahannya. Hanya saja apa artinya Xiao Yan harus mengalahkan penatua tertinggi ini? Boom! Fluktuasi energi panas menyebabkan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya merasakan mati rasa dingin di kulit kepala mereka, tetapi pandangan mereka dengan jelas menemukan bahwa di pusat ledakan, masih ada dua sosok yang tidak bergerak. Tampaknya tidak peduli seberapa agung kekuatan penghancur yang meletus dari pusat ledakan, itu tidak dapat mengguncang tubuh keduanya. Dengan kekuatan puncak dari reinkarnasi tingkat 8, kamu dapat mengeluarkan kekuatan tempur seperti itu. Kamu adalah orang pertama di bawah tingkat ke-9 di antara para pemain kuat yang telah bertarung melawan Ben Taisang sejak zaman kuno. Bakatmu, kekuatan, saya khawatir bahkan jika Anda melihatnya, seluruh dunia 1000 besar harus menjadi yang terbaik. Namun, biarkan Ben Taisang memberitahu Anda apa kesenjangan antara puncak reinkarnasi tingkat 8 dan setengah langkah tingkat ke-9 di tengah ledakan, asap hitam tebal mengepul, dan naga suara keras dan ganas meledak, dan gelombang samsara yang semakin kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan suhu dunia ini turun dengan cepat. Kesenjangan itu seperti jurang, tidak dapat diatasi. Serangan sengitnya tidak menyebabkan kerusakan besar pada yang terakhir. Xiao Yan, yang berada di pusat ledakan, juga menunjukkan senyum masam. Segera, kekuatan di tubuhnya mulai untuk tumbuh tidak normal. Serangan sengit barusan dapat dengan jelas mengalahkan Long Feng sepenuhnya, tetapi mengapa cakar Dewa Naga, dan jari penghancur dari peringkat semi-ilahi elemen guntur, seperti memukul objek yang tidak bisa dihancurkan, dan mereka belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka, jauh, sangat aneh. Saat suara Long Feng jatuh, kaki yang terakhir melintas dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah-olah beberapa hal kuno melonjak sedikit demi sedikit. Tunggu gelombang ini, tulang naga. Merasakan cahaya yang luar biasa menyilaukan di kaki Long Feng, banyak kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya mengecilkan mata mereka, dan ada semburat darah yang dalam di tubuh dan bahkan di kedalaman mata mereka, jiwa, ketakutan. Darah naga yang mengalir di tubuh mereka membuat mereka langsung membedakan sumber kekuatan itu. Lunas, keberadaan tertinggi dalam keluarga naga. Long Feng, mengapa kamu memiliki lunas dengan kekuatan reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkahmu? Lunas ada di antara naga kami, dan hanya mereka yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9 kali lipat yang bisa mendapatkan hadiahnya. Pada saat ini, dia berhenti di kejauhan. Pupil Raja Naga Api sedikit mengembun di tanah, menyaksikan kaki Long Feng berkedip-kedip dengan cahaya redup yang tak berujung. Di antara mereka, tulang telanjang kuning seukuran pergelangan tangan tergeletak diam di dalamnya, memancarkan aura menakutkan yang melampaui segalanya. Tulang telanjang kuning persis sama dengan tulang kaki mereka, dan mereka sangat pas, membuat pertahanan kaki yang terakhir sangat kuat, dan bahkan menjulang, memancarkan aura yang menakutkan. Tulang naga. Mendengarkan suara Raja Naga Api, Cailin dan Yunyun di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kedua kata ini pasti tidak asing bagi mereka. Meskipun saya tidak tahu apa yang disebut lunas, tetapi dengan kecerdasan kedua wanita itu, wajar untuk mengetahui alasan mengapa Long Feng dapat bertahan melawan banyak api suci Xiao Yan, dan bahkan serangan keterampilan bertarung tingkat semi-ilahi. Saya khawatir ada hubungan yang tak terhindarkan dengan hal ini. Apakah ini hadiah dari Raja Naga Perak untukmu? Pada saat ini,
Wajah Xiao Yan juga memiliki ekspresi yang bermartabat, dan dia segera berkata kepada Long Feng yang arogan di depannya. Ketika melihat lunas kuning kaki yang terakhir, darah Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan menjadi semakin ganas, dan ada perasaan siap untuk keluar, seolah-olah dia ingin menelan lunas yang terakhir. Kekuatan darah Raja Naga Emas mungkin jauh lebih kuat dari lunas ini, hanya saja Xiao Yan belum sepenuhnya menguasai darah Raja Naga Emas. Jika dilepaskan secara paksa, kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi sudah cukup untuk menggerakkan tubuh Xiao Yan. Dunia terbalik, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini sangat berharga, tapi Raja Naga Perak cepat atau lambat akan dihukum. Melihat lunas kuning yang pas di kaki Long Feng, kulit Raja Naga Baxia sedikit serius. Sudah lama ada desas-desus di dunia besar bahwa nilai lunas hampir sama berharganya dengan api suci, tetapi sayangnya tidak ada yang tahu bahwa untuk makhluk naga, nilai lunas bahkan lebih tinggi dari segalanya. Sebuah lunas dapat membuat kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali. Dalam Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan naga, hanya memiliki kekuatan puncak peringkat 9 reinkarnasi, tetapi dengan kekuatan lunas klan naga dan kekuatan transformasi dewa naga, kekuatan bertarung yang meletus sebanding dengan peringkat setengah dewa, yang cukup untuk menandingi kekuatan klan naga. Pemimpin di luar wilayah itu seimbang. Ini adalah hal yang mengerikan tentang lunas. Berhasil dan dikalahkan, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Lunas ini berubah setelah jatuhnya Tuan Tianyu Longzun. Kekuatan pertahanan dan kekuatan penghancurnya tidak dapat digoyahkan oleh kekuatanmu. Menunggu kesuksesan Tuhan kita, semuanya akan menjadi kepastian. Kata Long Feng, murid-muridnya sudah penuh kegilaan yang tak terlukiskan. Kakinya berkedip lagi, dan kekuatan naga yang kuat yang mengguncang langit dan bumi pecah, menyebabkan tubuh pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sedikit tenggelam. Di bawah paksaan seperti itu, hanya 9 Raja Naga yang tidak terancam, dan semangat juang di tubuh pembangkit tenaga listrik lainnya dengan cepat memudar, dan bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan yang diangkat. Tianyu Longzun adalah salah satu yang terkuat di antara klan naga kita pada awal Perang Dunia Pertama. Kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, dan setelah jatuh, dia berubah menjadi lunas. Aku tidak menyangka itu untuk dihancurkan olehmu. Aduh, pada saat ini, ada kemarahan besar yang muncul di mata Raja Naga Api, bukan kecemburuan, tetapi kemarahan yang tak ada habisnya. Nilai lunasnya terlalu mahal, dan untuk keluarga naga, itu adalah keberadaan yang sangat langka dengan satu bagian yang lebih sedikit. Kelahirannya terlalu keras. Melihat lunas di Long Feng di depannya, kedua Raja Naga Baxia adalah juga patah hati. Dua senior, apakah tidak ada cara lain? Melihat Long Feng, yang tampak seperti naga penghancur dunia, kaki yang terakhir sedikit membengkak, dan kekuatan lunas berkedip, penuh dengan aura dan kekuatan destruktif, bahkan milik Xiao Yan, pernapasan menjadi serius. Pukulan fatal di bawah restu dari lunas kaki lawan jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh tubuh fisiknya dan Dewa Naga saat ini. Tetapi jika Anda perlu menggunakan kekuatan iblis atau bahkan kuali Dewa Api untuk menghadapi peringkat 9 reinkarnasi setengah langkah, bagaimana Anda akan berurusan dengan Raja Naga Perak setelah melangkah ke makam naga? Tapi tanpa menghancurkan sisik naga dan pertahanan lunas di tubuh yang terakhir, itu tidak akan bisa benar-benar menyakitinya sama sekali, dan melangkah ke makam naga menjadi ilusi. Mungkin kekuatan api suci yang dikumpulkan dari kalian semua sudah cukup untuk menembus pertahanannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Naga Api berbicara. Dengan kehati-hatiannya, dia tidak akan memberiku waktu untuk memadatkan lusinan api suci. Menghadapi ide Raja Naga Api, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Meskipun Long Feng juga memiliki kebanggaan sebagai penatua tertinggi klan naga, tetapi sekarang pertempuran makam naga sudah dekat, begitu pasukan dihancurkan, nasib mereka dan yang lainnya tidak akan dapat diubah. Oleh karena itu, pada saat hidup dan mati seperti itu, dia tidak akan mengambil risiko putus asa. Yang dia butuhkan adalah sangat mudah. Selama dia menjaga pintu masuk ke makam naga, rencana Raja Naga Perak tidak akan jauh dari kesuksesan. Saat suara Xiao Yan jatuh, mata orang-orang kuat di bawah kepemimpinan Raja Naga dan yang lainnya secara bertahap dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Mungkinkah Chang Tian benar-benar ingin membunuh klan naga? Sebentar lagi, kami akan bertanggung jawab untuk menghentikannya, dan keselamatan Xiao Yan dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Pada saat ini, ledakan ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di mata Raja Naga Baxia, tahu lunas lebih baik daripada kekuatan dua Raja Naga. Munculnya lunas, tetapi membutuhkan pembangkit tenaga naga untuk mengumpulkan esensi hidupnya setelah jatuhnya peringkat reinkarnasi kuasi ke-9, dan nilainya bahkan jauh melampaui esensi darah.
Long Feng mengendalikan lunas ini, dan efektivitas tempurnya sudah cukup lama, tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang tidak biasa. Musuh seperti itu hanya dapat diguncang oleh transformasi ke-8 Dewa Naga, atau bahkan penggabungan lebih dari 10 api suci. Sayangnya, Xiao Yan tidak mengendalikan transformasi ke-8, dan butuh waktu lama untuk menggabungkan yang suci, api. Ambil semua tindakan saya berdua, dan kirim Anda masuk. Lingkaran kehancuran di atas langit menjadi semakin kuat, dan lingkaran cahaya menakutkan yang begitu kuat sehingga membuat depresi mengelilingi langit, membuat semua orang bernafas lambat turun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, matanya berdetak kencang. Rencana awalnya adalah agar semua orang menutupi diri mereka sendiri dan melangkah ke makam naga. Mereka mati-matian melawan pasukan sekutu Raja Naga Perak dan menunggu mereka untuk berhasil menyelamatkan Raja Naga Emas. Tapi sekarang tampaknya Long Feng adalah musuh yang tangguh. Jika dia pergi sendirian seperti ini, dua wanita dan pasukan sekutu dari suku naga akan dibantai olehnya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melawan Long Feng. Xiao Yan tidak tahan dengan harganya. Di luar makam naga, ada tentara sekutu klan naga dan dua wanita. Di dalam makam naga, adalah Raja Naga Emas yang memiliki rahmat untuk mengetahui dan mencerahkan dirinya sendiri. Tidak ada waktu, kita harus membuat pilihan, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Kami berjanji, kami tidak akan mati di sini. Melihat mata Xiao Yan yang ragu-ragu, kedua wanita itu saling memandang, dan segera mengambil keputusan tegas. Pada titik ini, harus ada trade-off. Mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, tetapi jika dia menggunakannya di sini, bagaimana dia akan berurusan dengan Raja Naga Perak setelah melangkah ke makam naga? Kekuatan Raja Naga Perak jauh lebih kuat daripada Long Feng. Jika dia mengungkapkan semua kartunya di sini, melangkah ke makam naga tidak lebih dari hukuman mati. Mendengarkan suara tegas dari kedua wanita itu, Raja Naga Tiran dan Raja Naga Api menundukkan kepala mereka karena malu. Alasan mengapa 9 Raja Naga dari klan naga lebih unggul daripada klan naga biasa adalah karena mereka semua memiliki potensi untuk mengolah ke puncak, tetapi potensi semacam ini membutuhkan waktu, membutuhkan banyak waktu. Ada satu rencana lagi, aku harap kedua senior itu bisa membantuku. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan menjadi serius, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak peduli jam berapa, dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya mengambil risiko, bahkan jika itu adalah pertempurannya sendiri pasir mati. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, tetapi jantungnya berdetak perlahan, tinjunya sedikit terjepit, dan bahkan ada senyum yang berdebar di sudut mulutnya. Kekuatan tempur Long Feng berada di luar harapan semua orang, tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, bagi Xiao Yan, ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Ini juga merupakan peluang besar yang tidak akan pernah datang lagi. Ambang peringkat 9 reinkarnasi itu misterius dan misterius. Jika tidak ada cukup peluang, saya khawatir saya tidak akan bisa menyentuhnya sepanjang hidup saya. Apa maksudmu? Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, tetapi wajah semua orang penuh keraguan. Hanya naga iblis neraka yang diam di belakangnya tiba-tiba menarik napas, kelopak matanya berkedut hebat, dan dia kehilangan suaranya. Paman Si pernah memberiku esensi darah kehidupan, dan sekarang itu diam-diam mengalir di tubuhku, dan aku bisa dengan jelas merasakan kekuatan kekerasan di dalamnya, yang cukup untuk menghancurkan dunia. Saya khawatir itu hanya setetes dalam ember. Jika dua senior Raja Naga dapat membantu saya menyerap sepenuhnya hanya Long Feng, itu tidak layak disebut. Di mata Xiao Yan, sedikit kegilaan mulai muncul, seperti letusan gunung berapi. Ini mungkin cara terbaik untuk sepenuhnya menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang terbangun. Apakah kamu gila? Kamu adalah murid dari kakak tertua. Jika sesuatu terjadi padamu, biarkan aku menjelaskan padanya. Aku tidak akan pernah setuju. Suara panik Xiao Yan seperti guntur di benak Raja Naga. Baxia Eko, yang terakhir meraung tanpa ragu-ragu. Menyerap darah kehidupan Raja Naga Emas secara menyeluruh. Itulah esensi darah dari puncak peringkat 9 reinkarnasi. Setetes darah dapat menghancurkan lautan. Meskipun Xiao Yan berbakat, jika dia ingin secara paksa menyerapnya dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat 8, dia mungkin hanya akan berakhir di satu ujung tubuh dan jiwanya akan hancur, abu dan abu. Kekuatan Raja Naga Emas telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat ditebak oleh manusia, bukankah esensi darahnya begitu mudah diserap? Aku sudah mengambil keputusan. Pasukan sekutu mematuhi perintah, berlindung, dan mengungsi. Dalam sekejap, Raja Naga Baxia memerintahkan lagi, jelas ingin menerobos ke sini dan mengungsi. Mari kita mulai. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian berdua.
Xiao Yan sepertinya sudah lama mengetahui keputusan kedua Raja Naga, dan saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh energi darah emas. Sentuhan esensi darah emas samar tiba-tiba tersapu dari tubuhnya, dan paksaan kekuatan yang agung, hanya dalam sekejap mata, membuat pasukan koalisi suku naga di sekitarnya benar-benar merangkak ke tanah. Rambut ramping Xiao Yan langsung berubah menjadi emas, kulit dan pori-pori terus-menerus disemprot dengan cairan emas pucat. Cairan emas pucat menetes ke dalam kehampaan, bumi, dimanapun ia lewat, langsung menguap menjadi hampa. Aura kuno meletus seperti letusan gunung berapi, benar-benar memenuhi tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan sepenuhnya melepaskan kekuatan ini, Xiao Yan hanya merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, seolah-olah dia berada di bawah ancaman fatal, dan bergetar hebat. Berhenti untukku. Kamu akan mati seperti ini. Melihat obsesi yang begitu keras kepala, Raja Naga Baxia hampir meraung seperti orang gila. Kamu gila. Benar-benar gila. Pada saat ini, Raja Naga Api juga memiliki kejutan besar yang tersisa di hatinya. Bahkan jika itu adalah ancaman pemusnahan tubuh dan jiwa, apakah Anda tidak ragu untuk sepenuhnya memobilisasi darah Raja Naga Emas dan menyerapnya sepenuhnya? Tujuannya bukan untuk mengingini hak tertinggi klan naga, lunas dan hal-hal lain, dia hanya untuk menyelamatkan pamannya, Raja Naga Emas. Kebaikan ini tidak bisa dilampaui. Dia melihat jeritan menyakitkan Xiao Yan di depannya disiksa oleh lingkaran cahaya emas ini, seolah-olah dia akan benar-benar tertusuk oleh cairan emas kapan saja. Sesuatu di hati Yun Yun sepertinya disentuh dengan kejam, dan dia mata berubah sedikit merah, sebuah kesedihan yang tak terbendung berlama-lama di dalamnya. Dia sangat mengkultivasi dirinya sendiri sehingga dia ingin membantu yang terakhir ketika dia membutuhkan bantuan, tetapi mengapa dia harus menanggung rasa sakit ini sendirian pada akhirnya? Berpikir di dalam hatinya, kekuatan pola Dewa Bunga, nyala api suci di tubuh, dan senjata ilahi melonjak bersama, mencoba mendekati Xiao Yan, melarutkan sedikit tekanan untuk yang terakhir. Jangan pergi, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Tapi, jika terus seperti ini, dia akan mati. Ini adalah pilihannya, dan pilihan kita. Ketika Yun Yun hendak bergerak namun, Kailin mengulurkan jari-jarinya yang panjang dan menopang tubuh Yun Yun yang gemetar, nada suaranya penuh dengan keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Baxia ayo lakukan. Esensi darah Baxia Dragon King. Esensi darah Raja Naga Api. Bersama-sama menyempurnakan. Sampai saat ini, sudut mata dari dua pembangkit tenaga listrik Baxia Dragon King dan Fire Dragon Raja juga memiliki cairan jernih yang tak terhitung jumlahnya, menetes, energi darah yang luar biasa menguap bersama, dan dituangkan langsung ke Xiao Yan. Kakak laki-lakinya masih sangat akurat ketika melihat orang. Jika Raja Naga Emas bisa mendapatkan putra ini, mengapa keluarga naga tidak makmur? Boom! Dalam sekejap, dengan kekuatan ki dan darah mengalir ke Baxia Dragon King dan Fire Dragon King, semua orang hanya bisa samar-samar melihat bahwa seluruh dunia makam naga tiba-tiba diselimuti oleh lapisan tirai cahaya keemasan, yang tampaknya memiliki jalan tertentu. Sosok itu berjuang keras. Cahaya keemasan sangat kuat, dan bahkan jika kedua Raja Naga mencoba menetralisir mereka dengan kekuatan ki dan darah, efeknya minimal. Seiring dengan cahaya keemasan dan bayangan Raja Naga yang tak tertahankan ini, bahkan ada teriakan serak dan menusuk hati yang memenuhi udara. Jenis darah Raja Naga Emas, yang cukup untuk menghancurkan manusia manapun, sangat sulit untuk diserap. Untuk sesaat, ekspresi Raja Naga dan yang lainnya tiba-tiba membeku, bahkan jika semua yang mereka lakukan sepele, mereka masih mengirim Xiao Yan kekuatan ki dan darah. Dengan tubuh pengecut yang secara paksa menyerap kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, siksaan dan rasa sakit yang harus dia tanggung jauh melebihi tubuh iblis. Sampai Xiao Yan mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan esensi darah Raja Naga Emas, seluruh dunia penuh kekerasan, dan auman naga tua yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan dari tubuhnya, bergema dalam kekosongan ini. Fluktuasi yang memusingkan dan menakutkan semacam itu, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga naga yang bisa menolak. Berjuang. Xiao Yan merasakan kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam darah emas ini, dan segera mengatupkan giginya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak bersama di tubuhnya, langsung menolaknya. Jika dia tidak bisa menahan erosi kekuatan emas, akhirnya tidak lebih dari penghancuran tubuh dan jiwa, tetapi jika dia melewatinya, saya khawatir hadiahnya akan membuat Xiao Yan benar-benar menyentuh puncak ini, dunia yang hebat. Di mata yang dalam, warna kegilaan dan ketekunan terus bergantian, rasa sakit dari pengelupasan dan pengelupasan tulang membuat kekuatan iblis dan kekuatan klan Xiao di tubuh sedikit bergetar, tetapi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Cairan emas menemukan kekurangan,
dan semua yang menunggu Xiao Yan adalah akhir dari abu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tidak ada yang tahu siksaan mengerikan macam apa yang dialami Xiao Yan, hanya jeritan menusuk hati yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu dari langit dan bumi. Namun, saat jeritan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, cairan emas yang cukup untuk menghancurkan Xiao Yan seperti kuda liar yang dijinakkan. Pola khusus, kekuatan bergelombang dari pola emas, tampaknya memiliki fluktuasi kuno yang melampaui langit dan bumi, dan makanan yang terus-menerus memperbaiki tubuh yang sekarat dari yang terakhir. Mustahil. Pada saat seluruh tubuh Xiao Yan gemetar seperti ini, Long Feng juga tidak menganggur. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diberikan. Lunas dan kaki melonjak bersama dan menembak langsung ke Xiao Yan. Itu sangat menakutkan, yang terakhir memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan, tetapi serangannya yang sangat percaya diri seperti sebutir pasir, tidak mampu menggerakkan sosok Xiao Yan, dan ditelan oleh lingkaran cahaya emas. Terutama aura Xiao Yan dari penguasa klan naga membuat kulit Long Feng begitu tersentuh sehingga ada banyak jejak kelonggaran dalam kekuatan tubuhnya. Itulah kekuatan Raja Naga Emas. Sekelompok manusia benar-benar memiliki darah Raja Naga Emas, dan dengan putus asa melahap mereka di depan mata semua orang. Gulu. Semua serangan dimusnahkan seperti ngengat ke api, bahkan lunas di kakinya sedikit bergetar, takut pada sosok emas di atas langit. Mata Long Feng, yang telah memenangkan tiket, sedikit gemetar, ketika dia melihat Xiao Yan dengan cahaya keemasan pucat bersinar di sekujur tubuhnya, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, bahkan lunas, menghasilkan emosi yang sangat rendah hati. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan Raja Naga Emas? Dan dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, kamu telah sepenuhnya menyerapnya. Mustahil. Ini benar-benar ilusi. Melihat sosok emas yang bergerak sedikit seperti dewa kematian, tumpang tindih ruang dan waktu, tubuh Long Feng bergetar dan dia berbicara omong kosong. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat cahaya keemasan dan bayangan meluncur di langit, dan kemudian kaki Long Feng yang berkembang pesat dan lunas naga kekaisaran surgawi di langit tampaknya dibungkus oleh semacam kekuatan halo emas yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Selama keraguan apapun, suara tulang yang patah bergema. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Kaca. Kaki yang bengkak meledak seketika, darah meluap, dan bahkan lunasnya, yang dianggap sebagai objek suci tertinggi oleh ras naga, pertama kali memiliki suara pecah yang renyah, dan segera berubah menjadi bubuk di langit di bawah tatapan dari semua orang. Langkah seperti itu mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Patah-patah. Tulang naga patah. Menghancurkan tulang naga dengan tangan kosong. Di antara pembangkit tenaga naga dalam pertempuran antara kedua belah pihak, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian mereka menatap dengan tercengang, di langit bubuk kuning di atas, kejutan di hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tampaknya kali ini, mereka telah memprovokasi beberapa orang yang tidak dapat diprovokasi. Sampai saat ini, Yunyun dan Cailin menepuk-nepuk dada mereka dan menghembuskan napas berat untungnya, tidak ada bahaya. Pada saat Long Feng dikalahkan, riak energi yang menakutkan melonjak di atas gerbang megah di pintu masuk makam naga, perlahan terbuka. Pintu masuk ke makam naga rusak. Pergi, masuki makam naga. Begitu suara itu jatuh, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api berdiri lebih dulu, dan membawa pasukan besar di belakang mereka dan hanyut bersama. Xiao Yan dan napas Long Feng menghilang pada saat yang sama. Kemana mereka pergi? Melihat bahwa pasukan sekutu Baxia Longwang dan yang lainnya memimpin dalam mengambil tindakan, keempat Raja Naga dengan mata tumpul saling memandang, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Penatua tertinggi klan naga Long Feng yang bermartabat, kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, ditambah kekuatan lunas Tianyu, sangat dikalahkan. Xiao Yan, yang melahap darah Raja Naga Emas, apakah kekuatan tempurnya benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat pasukan sekutu Raja Naga Baxia bergegas menuju pintu masuk makam naga, Raja Tulong berkata dengan wajah cemberut, dan ada juga semburan biji-bijian di hatinya. Setelah kekalahan tetua tertinggi, mereka tidak bisa lagi menghentikan pihak lain memasuki makam naga. Mungkinkah mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu persidangan Raja Naga Emas? Raja Naga Bumi, mengandalkanmu sendiri, mencegat pasukan sekutu Baxia dan yang lainnya dengan teknik setengah dewa berbasis bumi, dan sama sekali tidak bisa membiarkan mereka masuk ke makam naga. Kubur naga dan hentikan mereka. Jika kita tidak melawan, begitu masalah Raja Naga Perak terungkap, nasib kita akan hancur. Mata Raja Naga Kegelapan bersinar dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mereka mendapat dukungan dari para tetua sebelumnya, dan mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah untuk sementara, tetapi sekarang hanya mereka yang tersisa. Dalam hal ini, saya khawatir saya hanya perlu menunggu kematian. Begitu suara itu jatuh, semua orang juga bertindak secara terpisah. Sejauh ini, orang kuat yang telah memasuki makam naga adalah faksi Yinlong Wang Storm Dragon King, Dark Dragon King, Star Dragon King, serta Cailin, Yunyun, Baxia Dragon King, Fire Dragon King dan lainnya, dan sisanya, semuanya, dari mereka adalah Raja Naga Bumi. Satu orang mencegatnya di makam naga dengan keterampilan bertarung yang sangat besar dari atribut bumi. Adapun Raja Naga Kayu, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Xiaoyan, jadi dia tidak dapat campur tangan dalam perselisihan sipil ini. Saat pertempuran di luar makam naga berakhir, beberapa hal yang tidak diketahui juga terjadi di dalam makam naga. Di makam naga yang sunyi dan kuno, bau waktu meresap kemana-mana, dan ada banyak mayat lunas berwarna-warni yang tergantung di kekosongan makam naga dari udara tipis. Jelas, ini adalah naga kuat yang dimakamkan di makam naga setelahnya, kejatuhan mereka. Di antara mereka, yang terlemah telah mencapai samsara dalam kekuatan sebelum kematiannya, jumlah yang begitu besar sejalan dengan posisi menyendiri klan naga sebagai penguasa langit dan bumi di dunia 1000 besar. Lunas yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di makam naga dengan cara yang tidak teratur, tetapi kepala dan tubuh mereka secara seragam menghadap ke area kabur di makam naga, yang sangat dihormati. Itu adalah area terbuka yang tergantung di langit makam naga, di inti makam naga, lapangan Dewa Naga. Alun-alun Longshan sangat besar, berukuran sekitar 1 kilometer, tetapi tidak banyak dekorasi di alun-alun. Hanya ada platform batu teratai yang sangat sederhana. Di platform batu duduk patung batu kuno yang telah lama terkubur. Tubuh patung batu itu sama dengan manusia biasa, dan bahkan jauh lebih kurus dari manusia normal. Seluruh tubuhnya tidak terlalu cemerlang. Hanya seluruh tubuh patung batu yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat, pola emas mengalir. Tampaknya ada beberapa kekuatan transenden di garis emas, dan bahkan melalui garis, Anda dapat samar-samar melihat beberapa objek seperti batu giok yang sempurna di dalam patung batu yang sedikit melonjak, tetapi itu tampaknya ilusi, seperti bayangan ilusi. Di depan patung batu, ada lempengan batu emas yang tidak mencolok. Lempengan batu emas itu seperti benda kuno yang berdiri di depan patung batu berdiri di sini, sepertinya ada ilusi. Gambar di dalam patung batu tampaknya disebabkan oleh proyeksi loh batu. Pada saat ini, ada beberapa sosok di sekitar alun-alun, dan semua orang melihat monumen batu dan patung batu dengan mata serius. Ada tatapan bermartabat di matanya, dan dia jelas mengkhawatirkan sesuatu. Di antara mereka, pemimpinnya memiliki mata yang cerah, dan rambut pirangnya menambahkan keagungan yang tak ada habisnya padanya. Sekilas, ia memiliki sikap seorang raja penguasa langit dan bumi. Yang lebih aneh lagi adalah ada sisik emas tebal di tubuhnya, dan sisiknya berkedip dengan warna yang indah. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik reinkarnasi ke-9 telah melihatnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa memulai. Mata tua yang terakhir bersinar dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan matanya penuh dengan keganasan dan kemarahan. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah yang baik, dan seorang lelaki yang tampak sangat muda berjalan mondar-mandir, stagnan, kekuatan keduanya kuat dan lemah. Meskipun perselisihan sipil klan naga telah berlangsung lama, Raja Naga Perak juga sedikit bijaksana, dan dia tidak mengganggu kekuatan klan naga. Pertempuran hanya mencakup 9 Raja Naga. Sekarang kami diam-diam melangkah ke makam naga, dan di luar Raja Naga dan Raja Naga Api, saya khawatir itu bukan lawan dari Raja Naga Perak dan yang lainnya. Keheningan yang mati tidak berlangsung lama, dan suara itu bayangan muda adalah yang pertama memecah ketenangan. Suara bayangan muda itu jatuh, dan tidak ada tanggapan dari mereka berdua. Mereka secara alami tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, saya hanya bisa mencobanya. Saya harap Raja Naga Perak tidak akan melakukan dosa membunuh sesama klannya. Tapi Raja Naga, apakah Anda benar-benar berniat melakukan ini? Metode ini layak, itu terlalu berisiko. Itu terlalu besar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, suara serak lelaki tua berjubah putih itu bergema, dan kekhawatiran yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditambahkan. Tubuh naga asal saya rusak parah dalam pertempuran pertama langit dan bumi, dan kemudian ketika disembunyikan di bagian terakhir benua Dodi dan dunia Doki, itu benar-benar dihancurkan oleh pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial, yang menyebabkan kekuatanku saat ini menderita terlalu banyak kerusakan. Itu terlalu serius. Jika kita tidak mengambil langkah ini, aku khawatir akan sulit untuk sepenuhnya memadamkan perselisihan sipil. Klan naga dengan kekuatanku sendiri.
Raja Naga Emas yang legendaris, siapa lagi? Namun, Raja Naga Emas saat ini, baik dari segi kekuatan dan mentalitas, sangat berbeda dengan Raja Naga Emas yang hidup menyendiri di tubuh Xiao Yan. Meski begitu, saat yang terakhir menatap monumen batu kuno di alun-alun di depannya, gelombang fluktuasi tak berdaya menyebar dari kedalaman jiwanya. Ada warisan kekuatan Dewa Naga. Melihat klan naga besar, ada sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya, tetapi dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya yang bertahan. Tidak ada yang tahu misteri apa yang ada di prasasti ini, dan apakah kekuatan Dewa Naga benar-benar ada, tetapi ini tidak mempengaruhi statusnya yang tinggi sedikit pun. Tuan Naga, tubuhmu rusak, dan sekarang kekuatanmu hanya reinkarnasi 9 kali lipat. Di sisi lain, pelayan Raja Naga Perak, pada hari-hari ketika kamu pergi, diam-diam menikmati banyak sumber daya langka dari klan naga, tetapi miliknya kekuatan telah samar-samar menyentuh keadaan puncak. Jika kebuntuan ini berlanjut, saya khawatir situasi di pihak kita akan sangat tidak menguntungkan. Keputusan Anda benar. Setelah ragu-ragu sejenak, pria tua berjubah putih di samping dia hanya bisa menghela nafas pelan, dan kemudian dia setuju dengan metode Raja Naga Emas. Sampai sekarang, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara. Tetapi Raja Naga Emas adalah pemimpin tertinggi dari seluruh klan naga. Jika yang terakhir mengalami kecelakaan, saya khawatir itu akan membuat perselisihan sipil yang sudah ada di klan naga, bahkan lebih buruk. Saya memasuki tablet batu dan menyadari kekuatan Dewa Naga. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memampatkan waktu ke waktu sesingkat mungkin. Jika situasi eksternal tidak dapat dibalik, Anda dapat menyerah untuk sementara selama periode ini. Ingatlah untuk tidak bertindak sembrono, jika tidak semua yang kita lakukan akan sia-sia. Raja Naga Emas mengatakan sesuatu, dan sepertinya melihat keduanya dengan khawatir. Ya, Raja Naga. Mengikuti kepercayaan Raja Naga Emas, keduanya saling memandang dan berkata dengan hormat sambil mengepalkan tinju. Kekhawatiran Raja Naga Emas tidak lebih dari fakta bahwa Raja Naga Baksia dan yang lainnya mencoba memecahkan jaring dengan Raja Naga Perak, jadi mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Jika sesuatu terjadi pada saya akan mengambil keputusan suci Raja Naga Emas saya dan pergi ke aliansi api tak berujung untuk mengundang Xiao Yan, dan klan naga akan diserahkan kepadanya. Saya dapat yakin. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas melihat kehampaan tak berujung dari makam naga, dan tiba-tiba ada jejak cahaya keemasan berkedip, dan bahkan ada jejak samar aura Xiao Yan, yang juga bergerak. Bagaimana napas Xiao Yan bisa muncul di sini? Raja Naga telah memperoleh warisan sejati dari Dewa Naga, dan situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Pria tua berjubah putih itu bergidik mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan susah payah. Kata-kata ini lebih merupakan bujukan untuk dirinya sendiri daripada pujian untuk Raja Naga Emas. Ikuti perintahmu, Raja Naga. Pemuda di samping mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan secara alami tahu pentingnya perjalanan ini. Sekarang, hanya Raja Naga Emas satu-satunya cara untuk menghancurkan perahu, perselisihan berkepanjangan, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi garis keturunan Raja Naga Emas. Long Yi, bakat dan pemahamanmu luar biasa, setelah waktu ini, aku akan menjadikanmu Raja ke-10 dari klan naga. Raja Naga Emas menoleh, pupil matanya penuh kelegaan, siapa sangka. Xiao Yan ini kakak tertua dalam namanya, meskipun kekuatannya tidak kuat, pikiran dan otaknya berada di atas orang biasa. Ngomong-ngomong, aku masih belum menemukan jejak Long King, Long Hao, dan 3 pemimpin pasukan naga lapis baja suci. Setelah menjelaskan, Raja Naga Emas juga bertanya pada lelaki tua berjubah putih itu, hal-hal penting seperti itu, tentu saja dibutuhkan orang tua berjubah putih untuk mengetahuinya. Belum, tapi aku telah diam-diam memasuki retret 2 tetua tertinggi berkali-kali, tapi aku belum menemukan nafas. Beberapa lusin orang, itu juga seperti menghilang dari dunia. Pria tua berjubah putih itu tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Kedua tetua tertinggi ini adalah orang kepercayaan sejati yang mengikuti Raja Naga Emas dari lahir sampai mati, dan mereka kekuatan sudah mencapai tingkat 9 reinkarnasi. Fraksi Raja, seperti ketakutan Raja Naga Perak. Ada juga Komandan Pasukan Naga Armor Suci, yang merupakan pasukan paling elit di klan naga. Efektivitas tempurnya sebanding dengan Komandan Ksatria Kerajaan Malaikat, dan sekarang mereka juga hilang bersama. Sejak kembalinya Raja Naga Emas, tidak hanya 2 tetua tertinggi tingkat strategis yang telah menghilang, tetapi bahkan beberapa pahlawan di bawah komando Raja Naga Emas telah hilang. Setiap petunjuk sangat aneh. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, keluarga naga benar-benar perlu dibersihkan. Pertanyaan itu sia-sia.
Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan segera melihat turun pada segalanya. Suara itu jatuh, dan tubuh yang berat itu langsung menghilang ke dalam tablet batu emas. Tidak ada fluktuasi energi di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ketika lelaki tua berjubah putih itu mengatakan bahwa kedua tetua masih tidak memiliki berita, Raja Naga Emas ada sedikit kesedihan di matanya. Aku khawatir aku punya firasat. Untuk Raja Naga Emas, kekuatannya telah mencapai puncak dunia, dan kekuatan dalam tubuh telah dikultivasikan ke titik kesempurnaan. Kekuatan tempur secara alami tidak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi bahkan orang yang begitu kuat memiliki kekuatan Dewa Naga di hadapan legenda ketika monumen batu Dewa Naga muncul, dia juga tergerak. Itu adalah rumah para dewa, tingkat tertinggi surga dan bumi, dan itu tidak dapat dinodai, bahkan kekuatan puncak reinkarnasi 9 kali lipat sekecil semut di depannya. Untuk sementara waktu, aura Raja Naga Emas benar-benar tenggelam di dalam lempengan batu emas. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang harus dia hadapi, dan lapangan Dewa Naga menjadi sunyi senyap. Tuan Longtian, tolong bantu saya dan lindungi alun-alun ini lagi. Saya selalu merasa bahwa perselisihan sipil klan naga tidak benar. Tampaknya tujuan Raja Naga Perak bukan hanya posisi dari penguasa klan naga. Baru setelah Raja Naga Emas benar-benar tenggelam ke dalam prasasti batu Dewa Naga, Long Yi, yang berada di samping penatua tertinggi Longtian, mengacungkan tinjunya dan berkata, kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, tetapi dia berada di klan naga. Karena statusnya, dia dapat secara diam-diam melakukan banyak ketidaknyamanan untuk garis keturunan Raja Naga Emas. Oleh karena itu, dia sangat membantu Raja Naga Emas dan yang lainnya. Dia dipromosikan dengan pengecualian. Sebagai orang kepercayaan, sekarang setelah malapetaka mendekat, Raja Naga Emas diam-diam membawa Long Yi yang teliti dan penatua tertinggi Longtian, yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, ke tempat ini untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia berhasil keluar dari bea cukai, tidak peduli seberapa arogan Raja Naga Perak, semua konspirasi dan trik akan runtuh di depan kekuatan absolut Raja Naga Emas tentu saja, bahkan jika Raja Naga Emas tidak bisa datang, keluar dari tablet batu emas, saya khawatir posisi penguasa klan naga akan hilang, Raja Naga Perak tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan dia tidak akan mendapat imbalan apapun. Hehe, jika kamu membentuk barisan, kamu tidak perlu melakukannya. Tepat ketika mereka berdua hanya berjalan-jalan, bersiap untuk menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk formasi pertahanan di lapangan Dewa Naga, kekuatan surga dan bumi di makam naga tiba-tiba menjadi sunyi, dan kerangka tubuh Daolong yang tak terhitung jumlahnya bergetar aneh, dan suara damai diam-diam menyebar dari kehampaan yang tak berujung. Pada saat suara ini menyebar, hati Longtian dan Long Yi berdetak kencang, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman besar. Kekuatan-kekuatan semacam ini telah melampaui langit ini, dan jelas bukan bahwa mereka dapat melawan dengan kekuatan upaya bersama. Gulu. Pada saat ini, tubuh elder tertinggi Longtian bergetar seketika, dan potongan sisik naga biru meledak seperti landak terbalik. Tubuh keduanya tidak patuh, dan mereka membanting ke tanah kotak. Tanyakan saja pada seluruh klan naga, kecuali Raja Naga Emas, aku khawatir hanya satu orang yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, Raja Naga Perak. Dua Raja Naga Emas dan Perak memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang klan naga dan dunia besar. Mereka telah bertarung dengan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sekarang tubuh naga asli Raja Naga Emas telah rusak, bagaimana mungkin Raja Naga Perak? Lepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tuanku telah menunggu beberapa kali reinkarnasi, dan akhirnya biarkan aku menunggu sampai hari ini. Kakak, kamu benar-benar bingung, keturunan keluarga Xiao dengan baik, tetapi Anda mencoba untuk kembali ke klan naga lagi dan memerintah klan naga. Jika Anda tidak kembali, Tuhan secara alami tidak akan mengandalkan Anda, tetapi sayangnya kepulangan Anda telah memberi saya kesempatan tipis untuk alam tertinggi itu, strategiku sempurna. Setelah pertempuran ini, klan naga tidak hanya akan menjadi sesuatu di sakuku, tetapi bahkan kekuatan Dewa Naga akan sepenuhnya merangkak di bawah kakiku. Bahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar akan menjadi gemetar yang rendah hati di bawah kakiku. Hahaha. Suara cibiran panik menyapu dari kekosongan makam naga, dan tubuh naga perak. Raja muncul sedikit demi sedikit, dan pusaran perak di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan gelombang fluktuasi elemen yang menakjubkan. Raja Naga Perak hari ini berbeda dari yang muncul di mata kekuatan naga di masa lalu. Rambut peraknya yang panjang jatuh seperti air terjun, menambahkan pesona yang tak ada habisnya padanya. Wajahnya dingin dan indah, dan ada sentuhan perak di matanya, yang tampak misterius dan mempesona, seolah-olah dia sedang menatap dengan ringan.
Mereka semua akan menjadi tergoda oleh yang terakhir, dan bahkan seluruh tubuh tampaknya terlahir kembali, seperti seorang gadis muda, di mana penampilan seorang wanita paruh baya seperti Raja Naga Perak. Raja Naga Perak, kamu makan apa yang ada di dalam dan di luar? Long Tian dan Long Yi saling memandang dan berkata dengan kejam. Tapi aku masih membenci Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mengendalikan kekuatan fisik paling kuat dan kekuatan penghancur di dunia. Semua yang dia lakukan adalah demi keluarga naga dan makhluk di dunia. Kekuatan elemen, latihan seseorang bukanlah jalan biasa, jelas bahwa dia telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya semudah seorang gadis. Saya khawatir seni bela diri dan keterampilan bertarung yang terakhir tidak kurang dalam beberapa hal yang bengkok. Terlebih lagi, Raja Naga Perak cukup tidak populer di antara seluruh klan naga, tetapi sulit dipercaya mengapa yang terakhir mengendalikan kekuatan tempur elit seperti klan naga sekarang. Semut tidak tahu apa yang Kaisar pikirkan. Long Yuan, hentikan dia untukku. Menghadapi pelecehan dan kebencian dari penatua tertinggi Long Tian, Raja Naga Perak tidak menganggapnya serius, sangat anggun dan membuat suara lembut, dan kemudian energi di pusaran perak bergelombang, tiba-tiba seorang lelaki tua yang dipenuhi cahaya redup keluar dari kehampaan. Di wajah lama, ada busur berbahaya, dan bahkan kekuatan dan identitas yang terakhir sama dengan Long Tian. Long Yuan juga adalah penatua tertinggi klan naga, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9 yang sama. Ini masalah. Melihat penampilan Long Yuan, wajah Long Yi sangat dingin di antara tiga tetua tertinggi yang masih dapat menemukan jejak klan naga. Yang ini adalah yang paling tidak mungkin untuk membantu Raja Naga Perak. Ya, kenapa sekarang seperti ini? Kedua tetua tertinggi adalah kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 9, dan mereka memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Tetapi yang paling mengkhawatirkan Long Yi itu adalah Raja Naga Perak, dan di belakang Raja Naga Perak, ada lingkaran ungu berkedip-kedip. Dalam lingkaran ungu itu, seolah-olah ada kekuatan lain. Long Yuan, kamu benar-benar mengkhianati Raja Naga Emas dan bergabung dengan bawahan Raja Naga Perak. Kamu benar-benar tidak setia, dan menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan Raja Naga Emas kepadamu saat itu. Melihat sosok di depan dari dia, Long Tian sebenarnya memiliki pembuluh darah biru di sekujur tubuhnya dan dikutuk secara langsung. Pembangkit tenaga listrik ini hampir sama selamat dari Perang Dunia Pertama. Long Yuan hanyalah siapa-siapa di klan naga sejak lama. Jika Raja Naga Emas tidak menemukan dan mempromosikan siaran sesuai permintaan, bagaimana dia bisa menang judul sumber daya klan naga yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana dengan kultivasi dengan status seperti sekarang ini? Raja Naga Emas telah membuat pencapaian besar, tentu saja. Dia adalah orang yang paling menonjol setelah Dewa Naga, tetapi pada tahun-tahun ketika Dewa Naga menghilang, jika bukan karena Raja Naga Perak, klan naga akan menjadi dikurangi menjadi kekuatan biasa. Jadi mengapa Ben Taisang harus bergabung dengan perintah Raja Naga Perak? Tanda tanya. Pola naga perak misterius bercokol di dalamnya, jenis ombak dan garis dalam. Itu tenggelam dan tertanam dalam daging dan darah, seolah-olah dilahirkan dengannya. Kamu ternyata pengkhianat. Pada saat ini, Long Tian memelototi yang terakhir, matanya yang mengerikan tampaknya mampu melahap jiwa yang terakhir sepenuhnya. Pola Raja Naga Perak harus ditanam sejak zaman Naga Muda, dan yang terakhir telah lama menjadi boneka humanoid yang digerakkan oleh Raja Naga Perak. Gadis, ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengumpulkan kehendak Dewa Naga yang sebenarnya. Melihat orang-orang di depan mereka saling berhadapan seperti ini, Raja Naga Perak terkekeh pelan. Tawanya sama menyenangkannya dengan tawa seorang gadis muda. Tangan giok itu terangkat dan menarik gadis berambut ungu itu ke belakangnya. Keduanya berjalan menuju emas monumen batu seperti saudara perempuan. Di belakang keduanya, ada seorang pria kekar berdiri, mengikuti kedua wanita itu seperti seorang penjaga. Raja Naga Perak, pembangkit tenaga listrik peringkat Seon 9 lapisan reinkarnasi digital klan naga telah menghilang secara misterius. Aku khawatir itu tidak ada hubungannya denganmu. Mau masuk ke monumen batu Dewa Naga? Melangkahi mayatku. Benar. Bahkan dengan barisan besar di samping yang terakhir, Long Tian tidak memiliki rasa takut di matanya, sebaliknya dia mengambil langkah maju dan bertanya dengan marah. Kamu tidak boleh memanggil ibumu dengan nama depannya. Merasakan aura pembunuhan yang substantif pada Long Tian, gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak sangat marah, dan energi ungu substansial bangkit, yang sepertinya berisi naga kabur. Sebuah bayangan menjulang di atas rambut ungunya. Penampilan dan aura bayangan naga kabur itu ternyata mirip dengan Dewa Naga dalam legenda ras naga. Setelah suara sedingin es ini muncul, mata Long Tian dan Long Yi tertarik padanya. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Raja Naga Perak.
Gaun panjang ungu emas dengan sempurna menonjolkan tubuhnya yang bergelombang. Bahkan ada auman naga yang samar-samar di atas rok panjangnya, memiliki ekor naga yang indah. Ayunan fluktuasi semacam itu mungkin juga mengandung kekuatan lunas. Itu yang barusan dikatakan gadis ini, apa dia putri dari Raja Naga Perak? Namun, menurut catatan klan naga, Raja Naga Perak sangat arogan dan tidak pernah memiliki pasangan. Bagaimana dia bisa melahirkan anak? Dikombinasikan dengan penampilan feminin dari Raja Naga Perak, beberapa spekulasi mau tidak mau mengalir ke dalam pikiranku. Naga Dewa Naga. Pada saat ini, bahkan Long Yi, yang berada di sampingnya, tiba-tiba ditekan oleh Dragon Might yang menakutkan pada wanita berbaju ungu, matanya penuh kejutan, dan dia kehilangan suaranya. Seberapa suci gadis ini, dan mengapa dia memiliki nafas Dewa Naga? Nafas Dewa Naga bahkan seluruh klan naga, aku khawatir hanya Raja Naga Emas dan Perak yang memiliki jejak. Gadis ini hanya peringkat reinkarnasi tingkat 9, jadi mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu di luar segalanya? Ini sekelompok pria yang menyebalkan. Long Yuan, Zukun, aku akan menyerahkan ini padamu. Mata Raja Naga Perak tertuju pada gadis rok ungu di belakangnya dan tablet batu emas di depannya dari awal hingga akhir. Baginya, keduanya cukup untuk membantunya menembus belenggu kunci. Saya telah menyiapkan banyak rencana untuk diri saya sendiri, dan akhirnya berguna pada hari ini. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Lokasi Raja Naga. Cukup konyol. Dibandingkan dengan Dewa Naga, hal-hal ini sama tidak pentingnya dengan debu. Bagaimana orang bisa mengetahui ambisi mereka sendiri? Ya, tuanku. Begitu suara Raja Naga Perak jatuh, Long Yuan dan Zukun melompat dan mengepung Long Tian satu demi satu. Long Tian dan Long Yuan keduanya berada di level reinkarnasi kuasi 9. Dan Zukun, yang keberadaannya tidak diketahui sejak 5 kaisar menghancurkan langit, sekarang sekuat Long Yi. Barisan yang seimbang seperti itu telah lama tidak dapat menghentikan kedua putri Raja Naga Perak, tapi begitu mereka diizinkan masuk ke Monumen Batu Dewa Naga untuk mengganggu Raja Naga Emas, aku khawatir Naga Emas Raja akan berada dalam bahaya nyata untuk hidupnya. Raja Naga Emas dan Perak berada dalam perselisihan sipil. Tidak peduli siapa yang benar-benar jatuh, itu akan menjadi situasi kerusakan besar pada klan naga. Kamu harus menghentikan mereka. Pada saat ini, niat membunuh di mata Long Tian sepenuhnya terungkap. Ini adalah pertempuran yang sulit dan malapetaka. Jika rencana Raja Naga Perak berhasil, mereka tidak hanya akan mati, tetapi bahkan Raja Naga Emas akan hancur. Pada saat itu, supremasi klan naga di dunia 1000 besar mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Naga Perak. Terlebih lagi, sekarang bencana besar sudah dekat, dan ada banyak krisis di mana-mana. Jika klan naga menderita kerugian besar dalam pertempuran internal, saya khawatir cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan oleh tangan klan jahat asing. Tabrakan. Wajah Long Tian tenggelam, kekuatan besar reinkarnasi menyebar seperti air pasang, dan dia selalu waspada terhadap setiap gerakan Long Yuan. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarungmu telah mencapai setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pukul aku. Di bawah situasi saling balas seperti itu, teriakan keras Long Yuan bergema seperti guntur, dan dia melambaikan raksasa-raksasanya dengan ekspresi mengerikan. Tinju itu menghantam Long Tian. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan benar-benar menguras semua kekuatan di sekitar Dragon God Square, berkumpul di kepalan tangan merahnya, dan melesat keluar. Bahkan di atas kepalan tangan itu, masih ada cahaya aneh. Kekuatan semacam itu sepertinya tidak dimiliki oleh lapisan ke-9. Hati-hati, serangan ini tidak tepat. Long Yi, yang berada di jalan buntu dengan Zukun di kejauhan, mengubah wajahnya, seolah-olah dia melihat beberapa fluktuasi lain dari tinju raksasanya, dan buru-buru berteriak. Saya khawatir orang-orang ini akan mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung dengan Raja Naga Perak. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, lapisan abu-abu secara bertahap mengalir ke mata Long Tian, segera, kakinya menginjak tanah, dan lingkaran abu-abu memenuhi udara. Di bawah tatapannya, dia langsung membentuk raksasa abu-abu, bercokol, terlindung di tubuhnya. Kedua serangan itu meningkat, dan tanpa ragu-ragu, tubuh energi raksasa abu-abu itu tiba-tiba menyentuh pukulan penghancur Long Yuan. Quote hari ini, jadikanlah hobi yang menghasilkan.